Chapter 2241. Misteri. Seutas benang tembus pandang tiba-tiba melesat keluar dari glabella Hanli sebelum menghilang ke tubuh penggerek batang raksasa dalam sekejap, tapi bangkai itu tiba-tiba meledak menjadi bintik-bintik cahaya putih seolah-olah itu tidak lebih dari ilusi. Benang transparan kembali ke glabella Hanli, dan ekspresinya segera menjadi sedikit gelap. Di tempat lain, kelopak bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya telah memenuhi seluruh area, di mana busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya berkedip tanpa henti. Bao Hua sudah tiba di samping Taois Xie dan mengaktifkan domain rohnya untuk menjebak penggerek batang lainnya. Keahlian penggerek batang itu terletak pada teknik rahasia indera spiritualnya, tetapi sayangnya untuk itu, Taois Xie sama sekali tidak terpengaruh. Seperti halnya Bao Hua karena peningkatan yang dia terima dari wilayah rohnya. Petir mengerikan dari penggerek batang juga sangat kuat dan dipenuhi dengan kekuatan hukum kehancuran, yang memungkinkannya untuk merusak bahkan harta karun surgawi yang mendalam. Tetapi baik Taois Xie dan Bao Hua sangat licik, menolak untuk terlibat dalam bentrokan langsung dengannya. Akibatnya, itu menjadi semakin marah karena semua serangannya dihindari. Begitu Bao Hua melepaskan domain roh surgawinya yang mendalam untuk menjebak penggerek batang, situasinya segera berubah. Penggerek batang segera melepaskan petirnya yang mengerikan dengan sekuat tenaga untuk mencoba dan melarikan diri dari domain roh. Tetapi domain roh surgawi yang mendalam ini adalah kemampuan yang hanya dapat benar-benar dikuasai oleh makhluk abadi sejati, dan terlalu sulit bagi penggerek batang untuk melepaskan diri darinya. Lautan kelopak bunga merah muda menjebak penggerek batang dengan kuat di pusat domain roh atas perintah Bao Hua, menyebabkannya menjadi semakin lamban meskipun faktanya ia melawan dengan sekuat tenaga. Penggerek batang telah mengelilingi dirinya dengan busur petir abu-abu dan penghalang cahaya putih yang dimanifestasikan dari rasa spiritualnya, tetapi penuh dengan luka dan diambang kekalahan dalam menghadapi serangan gabungan Taois Xie dan Bao Hua. Hanli memanggil pedang panjang hijaunya lagi setelah melihat ini, lalu menebasnya di udara untuk melepaskan 12 garis hijau sekaligus. Detik berikutnya, 12 garis hijau muncul tepat di samping penggerek batang di domain roh surgawi mendalam Bao Hua bersamaan, lalu melintas melewati tubuhnya dalam sekejap. Penghalang cahaya dan petir di sekitar penggerek batang langsung musnah di samping penggerek batang itu sendiri, dan seolah-olah itu tidak pernah ada sejak awal. Bao Hua cukup terkejut melihat ini, dan hanya setelah dengan hati-hati memverifikasi bahwa penggerek batang tidak lagi berada di wilayah rohnya, dia menarik wilayah roh dengan alis yang berkerut rapat. Fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan Hanli muncul tidak jauh, sementara Taois Xie juga kembali ke bentuk manusianya sebelum muncul di belakang Hanli. Hanli mengarahkan pandangannya ke arah Taois Xie dan cukup lega menemukan bahwa Taois Xie sebagian besar tidak terluka. Kekuatanmu benar-benar hebat, Saudara Han, bahkan dengan domain rohku untuk melindungiku, pasti akan sangat sulit bagiku untuk menahan tebasan itu, kata Bao Hua dengan tatapan sedikit waspada di matanya. Kamu terlalu baik, rekan Dawe Bao Hua. Penggerek batang sudah menghabiskan banyak tenaga setelah bertarung dengan kalian berdua begitu lama. Kalau tidak mungkin aku bisa menjatuhkannya dengan mudah, Hanli menjawab dengan senyum acuh tak acuh. Ini tidak sesederhana itu. Bao Hua menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya ke tempat di mana penggerek batang baru saja menghilang dengan tatapan bingung di matanya. Sepertinya kamu juga memperhatikan ada yang tidak beres. Jelas bahwa kami tidak berhasil menghancurkan penggerek batang itu. Mengesampingkan gadis kecil itu, kedua penggerek batang ini juga tampaknya bukan makhluk fisik, dan mereka tidak semudah itu untuk dibunuh, kata Hanli saat ekspresi muram muncul di wajahnya. Memang, saya selalu merasa bahwa kedua penggerek batang itu entah bagaimana tidak aktif. Keduanya memiliki kemampuan yang kuat, tetapi sangat terbatas. Salah satu dari mereka memiliki indera spiritual yang sangat kuat,
sementara yang lain memiliki tubuh fisik yang sangat kuat sehingga mampu menandingiku hanya dengan satu cakar. Namun, sifat sepihak dari kemampuan mereka adalah kelemahan yang bisa kita manfaatkan untuk mengalahkan mereka, Bao Hua menganalisis. Jika penggerek batang ini dikembangbiakkan oleh Ratu Penggerek Batang, maka ini sangat aneh. Mengingat betapa liciknya Ratu Penggerek Batang, tidak mungkin ia melakukan sesuatu yang begitu tidak cerdas, lanjut Bao Hua. Secara individu, kedua penggerek batang itu masih bisa dikendalikan, tetapi jika kemampuan mereka digabungkan dalam satu penggerek batang. Han Li terkekeh sambil meninggalkan kalimatnya yang belum selesai. Wajah Bao Hua sedikit memucat saat dia menarik napas tajam. Jika itu masalahnya, kita semua akan berada dalam masalah besar. Aku tidak yakin apakah kamu memperhatikan, tetapi gadis kecil dan kedua penggerek batang itu tampaknya bukan sekutu. Bahkan kedua penggerek batang itu tampaknya menyimpan permusuhan satu sama lain. Jika tidak, jika mereka telah bekerja sama sejak awal, tidak akan semudah itu untuk mengeksploitasi kelemahan individu mereka, kata Han Li dengan ekspresi penuh arti. Itu memang agak aneh. Jika mereka dibesarkan oleh Ratu Stemborer, lalu mengapa mereka tampak begitu memusuhi jiwa Ratu Stemborer? Bao Hua merenung saat alisnya berkerut erat. Aku juga tidak mengerti itu. Tetapi menilai dari bagaimana kedua penggerek batang itu menghilang barusan, mereka tampaknya telah disulap melalui kekuatan proyeksi, komentar Han Li. Kekuatan proyeksi? Apakah Anda mengatakan bahwa ada makhluk dari alam lain yang mengganggu masalah ini juga? Untuk proyeksi belaka menjadi begitu kuat, mungkinkah makhluk abadi sejati terlibat? Ekspresi Bao Hua berubah secara signifikan saat pemikiran ini muncul di benaknya. Aku tidak yakin tentang itu. Ini hanya kecurigaanku, dan mungkin itu salah. Namun, jika itu benar-benar terjadi, maka situasi di sini sangat rumit. Bagaimana kalau kamu berkomunikasi dengan roh segel kuno, untuk melihat apakah itu menemukan sesuatu, saran Han Li. Semangat segel kuno telah menjadi sangat lemah karena hilangnya kekuatan segel, dan bahkan aku tidak dapat menghubunginya sekarang. Jika tidak, segel kuno akan langsung hancur, jawab Bao Hua sambil tersenyum masam. Kalau begitu, sepertinya kita benar-benar tidak tahu apa-apa, kata Han Li dengan ekspresi muram. Bagaimanapun, kita tidak bisa kembali sekarang. Aku masih belum menerima kabar apapun dari dua rekan Taois kita yang lain. Jadi kemungkinan besar sesuatu terjadi pada mereka. Sepertinya kita harus pergi ke sana sendiri. Bao Hua menghela nafas. Saya akan mematuhi kesepakatan kami dan menemani Anda di sana. Tetapi jika kita menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi, saya akan segera kembali, kata Han Li dengan ekspresi serius. Tentu saja, aku akan melakukan hal yang sama jika misi kita menjadi terlalu sulit untuk diselesaikan. Selain itu, aku yakin kamu mampu meninggalkan ruang ini bahkan tanpa piring roh Phoenix yang berharga, kata Bao Hua dengan senyum penuh pengertian. Aku senang kamu mengerti itu. Ayo turun sekarang, jawab Han Li dengan anggukan tanpa ekspresi, lalu terjun ke air dengan Taois Xie di sisinya. Bao Hua dengan cepat memeriksa sekelilingnya, dan setelah memastikan tidak ada yang salah, dia juga mengikuti. Tak lama setelah mereka bertiga memasuki air, ledakan fluktuasi spasial samar meletus di atas kepala bersama gumpalan cahaya 5 warna. Cahaya 5 warna kemudian dengan cepat menyatu untuk membentuk mata 5 warna raksasa yang tertutup rapat. Sementara itu, bangkai penggerek batang raksasa melayang-layang di jurang bawah air dalam keadaan benar-benar diam, tetapi 2 bola api iblis menyala di dalam rongga matanya, dan nyala api itu hanya menjadi semakin terang. Beberapa harta karun rusak yang bersinar dengan cahaya spiritual samar melayang di samping bangkai. Salah satunya adalah lencana batu giok yang hancur, sementara yang lain adalah tombak hitam dengan retakan di seluruh permukaannya. Keduanya adalah harta paling berharga dari pria tua dan wanita berjubah hitam, namun mereka telah berserakan seperti sampah, dan jelas bahwa mereka berdua kemungkinan besar sudah mati.
Fluktuasi spasial meletus di atas bangkai, dan dua bola cahaya buram muncul bersamaan. Salah satu bola cahaya putih berubah menjadi serangga gemuk raksasa, sementara yang lain berubah menjadi serangga yang hampir transparan. Ini tidak lain adalah dua serangga yang baru saja dibunuh oleh Han Li dan Bao Hua. Namun, tubuh mereka menjadi jauh lebih tidak jelas, dan aura mereka juga berkurang secara signifikan, membuat mereka menyerupai sepasang proyeksi. Tiba-tiba, seorang wanita berjubah perak muncul dari api iblis di dalam salah satu rongga mata bangkai raksasa itu. Wanita itu memiliki sosok yang anggun, dan dia terlihat seperti versi yang lebih dewasa dari gadis kecil yang baru saja dilahap. Kedua proyeksi serangga kabur segera tergeletak di tanah dengan hormat. Wanita berjubah perak melemparkan tatapan dingin ke arah dua proyeksi, lalu mendengus dingin, orang bodoh yang tidak berguna. Saya tidak percaya Anda tidak dapat berurusan dengan beberapa makhluk tahap kenaikan besar yang lemah dari alam bawah. Karena itu adalah hal yang baik bahwa mereka berhasil melukai jiwa Ratu temporer. Jika tidak, saya mungkin tidak akan dapat sepenuhnya melahapnya begitu cepat. Sekarang hampir setengah dari kekuatan saya telah pulih. Saya tidak lagi berguna untuk kalian berdua. Kembalikan energiku padaku sekarang. Wanita berjubah perak itu mengangkat satu jari dan menunjuk ke arah sepasang proyeksi saat dia berbicara. Chapter 2242. Pertempuran di domain roh. Kedua proyeksi serangga sangat terkejut mendengar ini, dan mereka segera berusaha melarikan diri. Tetapi dua rune hitam berkilauan keluar dari ujung jari wanita berjubah perak, lalu menghilang ke tubuh kedua proyeksi dengan kecepatan yang luar biasa. Kedua proyeksi melepaskan lolongan kesakitan kolektif saat mereka menggeliat dengan sekuat tenaga untuk menahan kekuatan rune hitam, tetapi itu semua sia-sia karena tubuh mereka dengan cepat mulai menyusut. Beberapa saat kemudian, hanya sepasang bola cahaya yang tersisa melayang di udara. Wanita berjubah perak menyapu tangan di udara, dan bola cahaya terbang langsung ke arahnya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk melahap dua bola cahaya, dan saat dia menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam, auranya tampaknya telah membengkak menjadi sekitar 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, dia membuka kembali matanya, dan auranya langsung kembali normal. Tepat pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan dia melemparkan pandangan dingin ke atas sebelum kembali ke bola api iblis di dalam rongga mata bangkai raksasa dalam sekejap. Detik berikutnya, bangkai itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan nyaring, di mana awan kabut darah muncul di sekitarnya sebelum berubah menjadi benang merah yang dengan cepat menempel pada tulang bangkai. Satu lapis benang merah demi satu melilit di sekitar tulang bangkai sebelum dengan cepat berubah menjadi darah, daging, meridian, kulit, dan sisik. Dalam sekejap mata, bangkai itu telah berubah menjadi serangga raksasa berkepala 3. Kepala bagian tengah serangga itu tampak seperti wanita berjubah perak, sementara dua kepala lainnya sebagian besar ditutupi oleh sisik 5 warna dengan bola mata yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda di seluruh bagian atas kepala, menghadirkan pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Adapun tubuh serangga, itu sehalus dan tembus cahaya seperti bongkahan kristal tanpa cacat. Di punggungnya ada 4 pasang sayap jangkrik putih yang indah dengan tanda 5 warna terukir di seluruh permukaannya. Begitu tubuh serangga pegunungan itu direkonstruksi, kepala pusat melemparkan pandangan dingin ke atas dalam keheningan. Adapun 2 kepala lainnya, mata mereka tertutup rapat, dan mereka tetap tanpa ekspresi seolah-olah mereka adalah benda mati. Beberapa saat kemudian, 3 garis cahaya turun ke jurang dari atas. Lampu memudar lebih dari 1000, dan trio Han Li terungkap. Pada jarak sedekat itu, Han Li dan Bao Hua secara alami dapat melihat serangga raksasa di bawah, dan kedua ekspresi mereka sedikit goyah dalam menanggapi pemandangan ini.
Serangga raksasa ini benar-benar berbeda dalam penampilan dari tubuh yang telah mereka hancurkan di atas air, dan yang paling mengkhawatirkan bagi Hanli dan Bao Hua adalah kepala pusat serangga, yang memiliki kemiripan yang kuat dengan gadis kecil itu. Jadi ini adalah tubuh Ratu Stemborer. Sepertinya kita sudah terlambat, ini sudah terbangun, kata Bao Hua dengan ekspresi gelap. Sepertinya bukan tubuh yang baru saja kita hancurkan, tapi ini memang seharusnya tubuh Ratu Stemborer, jawab Hanli dengan tatapan muram di matanya. Melihat di sini benar-benar tidak terluka, aku hanya bisa berasumsi bahwa dua rekan Taois kita telah binasa. Bao Hua menghela nafas. Hanli mengarahkan pandangannya ke harta karun yang rusak di sebelah serangga raksasa itu, dan dia mengangguk dengan ekspresi serius. Jadi kalian bertiga adalah orang yang merusak tiruanku dan mengganggu istirahatku. Kepala pusat serangga raksasa itu tiba-tiba berbicara, dan suaranya sangat menyenangkan di telinga, seperti suara seorang gadis yang menggoda. Apakah Anda Ratu Stemborer? Apakah dua rekan kami dari sebelumnya sudah jatuh di tangan Anda? Bao Hua bertanya dengan suara tenang. Hehe, dua makhluk kecil Grand Ascension Stage itu berani menyerangku. Jadi tentu saja aku harus melahap mereka. Melihat kalian bertiga tidak mau menjawab pertanyaanku, aku akan menyuruhmu pergi seperti yang kulakukan teman-temanmu, kata kepala pusat serangga raksasa dengan suara dingin, tetapi kata-katanya disertai dengan senyum menggoda yang tidak serasi. Begitu suaranya menghilang, ia membuka mulutnya untuk melepaskan segumpal benang abu-abu, yang berubah menjadi jaring besar yang turun ke arah trio Hanli dari atas. Jaring itu mengeluarkan bau peringkat yang memuakkan, dan trio Hanli tampak cukup tenang, tetapi mereka secara alami sangat waspada terhadap Ratu Stemborer. Saat jaring abu-abu turun ke arah ketiganya, Bao Hua segera berteriak, sekarang. Dia kemudian langsung membalik tangan untuk menyulap pohon mini di tengah kilatan lampu hijau, yang dengan cepat berubah menjadi pohon merah muda besar yang melepaskan kelopak bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya untuk mengisi seluruh ruang di bawah. Pada saat yang sama, Taois Xie berubah menjadi kepiting emas raksasa yang berukuran sekitar 100 hektar, dan jaring petir besar bangkit dari tubuhnya untuk melawan jaring abu-abu yang turun. Sementara itu, Hanli membuat gerakan meraih, dan pedang tebasan roh surgawi yang mendalam muncul di genggamannya di tengah kilatan lampu hijau. Tubuhnya juga membengkak secara drastis saat Provenance True Devil Projection-nya muncul, kemudian berubah menjadi bentuk tubuh emasnya sebelum menyatu menjadi satu dengannya. Sisik emas keunguan mulai muncul di sekujur tubuhnya bersama dengan rune roh perak yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk serangkaian formasi dengan ukuran berbeda. Dia kemudian tiba-tiba menjentikkan pergelangan tangannya, dan bola cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dalam jurang sebelum melonjak ke pedang panjang dalam hiruk-pikuk. Deretan rune perak menyala di bilah pedang, dan kekuatan hukum melonjak saat 12 garis hijau menyapu udara. Ke-12 garis hijau hampir terhubung untuk membentuk satu garis, dan mereka langsung mencapai serangga raksasa sebelum mengiris ke arahnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Jelas bahwa Hanli dan yang lainnya telah menyusun strategi yang akan digunakan ketika menghadapi Ratu Stemborer, dan mereka semua telah mengeluarkan kartu truf mereka secara bersamaan. Taois Xie bertanggung jawab untuk menentang serangan Ratu Stemborer. Bao Hua telah ditugaskan tugas untuk menjebak Ratu Stemborer, sementara Hanli adalah orang yang akan mendaratkan pukulan pembunuhan. Makhluk Grand Ascension Stage yang normal kemungkinan besar tidak akan memiliki peluang untuk selamat dari serangan kombinasi ini, tetapi wajah manusia dari Ratu Stemborer hanya mengangkat alis, dan gelombang fluktuasi energi meletus dari tubuhnya untuk menyapu semua proyeksi kelopak bunga di sekitarnya. Ke samping, segera setelah itu, ia mengangkat lengan manusia dan mengarahkan jari halus ke depan. Cahaya hitam menyala saat rune hitam berkilauan melesat keluar dari ujung jarinya untuk menyerang garis hijau di garis paling depan dengan akurasi yang tepat. Rune hitam meledak, dan ledakan kekuatan hukum yang hebat menyapu. Begitu 12 garis hijau bersentuhan dengan kekuatan hukum ini,
mereka segera berhenti tiba-tiba sebelum tiba-tiba ditolak kembali ke trio Hanli. Ekspresi Hanli dan Bao Hua keduanya berubah drastis setelah melihat ini, dan yang pertama buru-buru menebaskan pedang panjangnya ke udara lagi untuk melepaskan 12 garis hijau lagi. 24 garis hijau bentrok dan dihancurkan secara bersamaan. Tetapi ledakan fluktuasi energi yang menakutkan terus melonjak ke arah trio Hanli. Hanli mengangkat Profound Heavenly Spirit Sword-nya, dan beberapa rune perak pada bilahnya menyala untuk menyerap fluktuasi energi yang mendekat. Tapi dia tanpa sadar dipaksa mundur beberapa langkah oleh dampaknya. Menggunakan harta karun surgawinya yang mendalam beberapa kali berturut-turut telah menggerogoti sebagian besar kekuatan sihirnya, dan wajahnya sedikit memucat untuk mencerminkan hal itu. Jika seorang pembudidaya Grand Ascension yang normal berada di posisinya, mereka kemungkinan besar sudah kehabisan kekuatan sihir mereka dan menderita serangan balasan dari harta karun surgawi yang mendalam. Itu bukan tolakan normal, itu kekuatan pembalikan hukum waktu. Bao Hua berseru sambil menggertakkan giginya dan mencabut salah satu cabang tebal pohon bunga di tangannya, lalu dengan cepat menyapunya ke udara. Namun, Ratu Stemborer tampaknya sudah siap untuk ini, dan lingkaran abu-abu tiba-tiba meletus dari tubuhnya bersamaan dengan semburan fluktuasi energi yang aneh. Lingkaran abu-abu memaksa mundur hamparan luas proyeksi kelopak bunga merah muda, dan rune abu-abu tiba-tiba muncul di dekat serangga raksasa. Pada saat yang sama, ledakan kekuatan hukum menghantam Halo dengan kekuatan yang menghancurkan, hanya untuk ditolak oleh Halo, yang tetap sama sekali tidak terluka. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah Bao Hua saat melihat ini. Hehe, domain roh surgawi yang mendalam, saya tidak berpikir bahwa Grand Ascension Stage alam bawah saja yang dapat menguasai kemampuan seperti itu. Sayangnya, ini hanya domain roh palsu, jadi tidak mungkin aku akan efektif melawanku. Bagaimana dengan ini? Sebelum aku melahapmu, izinkan aku menunjukkan kepadamu seperti apa domain roh surgawi yang mendalam sebenarnya. Ratu Stemborer terkekeh ketika tiba-tiba membuat segel tangan dengan kaki depannya, lalu melantunkan mantra. Untuk membuat lingkaran abu-abu di sekitarnya berputar dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, lingkaran cahaya itu menghilang dalam sekejap, dan semua cahaya di seluruh jurang meredup secara signifikan. Chapter 2243. Pertempuran yang melelahkan. Seluruh jurang tampaknya terbalik, semua air laut di sekitarnya telah lenyap, sementara awan gelap memenuhi seluruh langit di atas, dan hamparan luas abu-abu keruh yang diwarnai dengan bintik-bintik cahaya putih muncul di bawah. Raungan hantu terdengar di daerah sekitarnya, dan hembusan angin glasial menyapu saat bintik-bintik cahaya putih perlahan naik ke atas. Ekspresi Bao Hua berubah drastis saat dia menemukan bintik cahaya putih ini adalah tengkorak dengan api hantu putih yang menyala di rongga mata mereka, dan jumlah mereka yang banyak menghadirkan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Ini juga domain roh. Hanli merasakan udara di sekitarnya langsung mengencang saat tengkorak-tengkorak ini muncul, dan dia langsung merasakan bahaya yang ekstrim, tetapi tidak ada yang benar-benar terjadi. Namun, ekspresi tercerahkan kemudian muncul di wajahnya saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Bao Hua, yang saat ini sedang membuat serangkaian segel tangan dengan ekspresi muram di wajahnya. Domain rohnya telah menyusut menjadi kurang dari 1/1000 dari ukuran aslinya, hanya seluas sekitar 1 hektar. Semua proyeksi kelopak bunga dalam domain roh terkompresi ini menjadi sangat terang, sementara aroma yang mereka pancarkan menjadi beberapa kali lebih jelas, dan mereka juga berkibar di udara dengan urgensi yang jauh lebih besar. Namun, Ratu Stemborer tidak terlihat dimanapun di luar wilayah roh. Sebaliknya, satu-satunya hal yang terlihat adalah tengkorak putih yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyemburkan api putih dari mulut mereka untuk berbenturan dengan kelopak bunga merah muda, mengirimkan semburan fluktuasi energi yang melonjak ke udara. Dengan setiap bentrokan yang terjadi, wajah Bao Hua akan sedikit pucat, dan beberapa saat kemudian,
dia sudah berkeringat deras. Kakak Han, aku sudah mengompres domain rohku, tapi meski begitu, aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, kata Bao Hua buru-buru saat ekspresi mendesak muncul di wajahnya. Saya mengerti, biarkan saya mencoba dan menerobos di sini. Ini bukan alam abadi sejati, jadi saya yakin ini bukan domain roh surgawi mendalam yang sebenarnya, kata Han Li dengan ekspresi gelap sebelum mengeluarkan instruksi kepada Tao Xie. Dia kemudian berubah menjadi kera emas raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki, lalu menumbuhkan 2 kepala ekstra dan 4 lengan tambahan sebelum menyodorkan 6 tinju raksasanya dengan kejam ke udara. 6 bola cahaya seukuran kepala meletus dari tinjunya, lalu segera muncul di luar wilayah roh Bao Hua sebelum meledak di antara tengkorak putih. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat hamparan cahaya keemasan yang luas melonjak di udara, membuat semua tengkorak putih di belakangnya menjadi abu. Serangan Han Li telah membersihkan tempat yang luas di sekitar wilayah roh Bao Hua, dan tekanan padanya segera sedikit berkurang. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya, namun ekspresinya kemudian langsung menegang. Tengkorak putih yang tak terhitung jumlahnya telah muncul kembali di daerah yang baru saja Han Li bersihkan, dan mereka semua sangat marah. Mereka mulai meledakkan api putih untuk berbenturan dengan cahaya keemasan lagi, dan aura mereka tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Han Li tidak terkejut melihat ini, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan, mereka tidak bisa dibunuh dengan mudah. Tapi bagaimana dengan ini? Dia kemudian membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke depan, dan cahaya keemasan meledak menjadi runi emas yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi pusaran emas dengan diameter sekitar 100 kaki. Ki asal dunia melonjak dengan hebat, dan pusaran mulai berputar dengan kecepatan tinggi, melepaskan ledakan kekuatan hisap yang menakutkan yang secara paksa menyedot banyak tengkorak di dekatnya. Lebih banyak tengkorak putih akan muncul untuk menggantikan yang telah tersedot ke dalam pusaran, tetapi kekuatan hisap dari pusaran itu tampaknya juga tidak terbatas, dan itu menjadi semakin kuat. Jadi, tidak peduli berapa banyak tengkorak yang muncul, mereka semua ditarik ke dalam pusaran dan dicabik-cabik tanpa kecuali. Oh, ini adalah cahaya surgawi Xuan Yuan. Tidak, ini hanya kemampuan replika. Hehe, mungkin cahaya surgawi Xuan Yuan yang sebenarnya akan menjadi ancaman bagiku. Tapi ini bukan apa-apa. Suara tawa ratus temborer terdengar, diikuti dengan rune hitam muncul di tengah ledakan fluktuasi spasial, lalu menghilang ke pusaran emas, menyelimutinya dalam ledakan kekuatan hukum. Setelah masuknya rune hitam, pusaran emas dengan cepat menyusut sebelum akhirnya hancur menjadi bintik cahaya keemasan. Ekspresi Han Li sedikit gelap setelah melihat ini. Kekuatan hukum waktu dapat melawan hampir semua kemampuan, dan sangat sulit baginya untuk menentangnya. Sementara itu, Bao Hua menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam domain rohnya dengan sekuat tenaga untuk menentang domain roh surgawi mendalam ratus temborer, sementara Tao Xie menyapu penjepit raksasanya dengan keras ke udara, melepaskan bola cahaya besar yang melonjak ke atas dalam sekejap. Rentetan deras untuk menjaga jaring abu-abu turun di teluk. Jaring abu-abu raksasa telah dimanifestasikan oleh beberapa jenis kekuatan yang sangat tangguh. Dan meskipun Tao Xie mendorong output petirnya secara maksimal, dia masih tidak dapat merusak jaring dan hanya bisa mencegahnya turun untuk saat ini. Tak satu pun dari mereka menggunakan harta lain karena mereka tahu bahwa harta biasa tidak akan bekerja melawan lawan yang begitu kuat. Han Li terdiam sesaat sebelum tiba-tiba memberikan herem dingin. Hukum waktumu sangat hebat, tapi aku ingin tahu berapa kali lagi kamu bisa melepaskannya. Aku yakin kamu tidak bisa menggunakan kemampuan sekuat itu sesukamu. Begitu suaranya terdengar, dia mendorong tinjunya ke udara lagi untuk melepaskan proyeksi tinju emas yang tak terhitung jumlahnya yang meledak di antara lautan tengkorak putih. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak, membentuk sekitar selusin pusaran emas sekaligus, yang semuanya mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Sebuah herem dingin terdengar,
dan jumlah rune hitam yang setara muncul untuk menyerang pusaran dengan akurasi yang tepat. Semua pusaran dengan cepat hancur menjadi ketiadaan sekali lagi, tetapi ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia terus melepaskan lebih banyak proyeksi tinju. Beraninya kau, Ratu Stemborer akhirnya murka. Tidak ada lagi rune hitam yang dilepaskan, tetapi semua tengkorak putih tiba-tiba berkumpul untuk membentuk kerangka besar, yang masing-masing tingginya lebih dari 1000 kaki. Kerangka-kerangka ini memiliki tengkorak yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuh mereka, dan semua tengkorak itu menunjukkan ekspresi kesakitan yang terpelintir, menghadirkan pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Ada ratusan kerangka besar ini, dan semuanya membuat segel tangan untuk melepaskan lapisan cahaya spiritual, memungkinkan mereka untuk sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan hisap pusaran emas. Kerangka itu kemudian terkekeh saat hembusan angin kencang meletus dari tubuh mereka, kemudian berubah menjadi baju zirah tembus pandang, serta trisula tulang putih raksasa. Dengan peningkatan domain roh, semua prajurit kerangka lapis baja raksasa ini memiliki aura yang sebanding dengan makhluk tahap kenaikan agung, dan mereka melemparkan trisula tulang mereka dengan kejam ke pusaran emas. Bunyi tumpul terdengar saat pusaran emas meledak satu demi satu, dan prajurit kerangka menyulap lebih banyak trisula tulang sebelum melemparkannya ke wilayah roh Bao Hua. Wajah Bao Hua memucat secara signifikan setelah melihat ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena sudah mengambil semua usahanya hanya untuk mendukung seluruh domain. Tentu saja, Han Li tidak akan hanya diam dan menonton. Pedang tebasan roh surgawi yang mendalam muncul kembali dalam genggamannya di tengah kilatan cahaya hijau, dan dia segera melepaskan sekitar selusin garis hijau lagi sekaligus. Garis hijau bentrok dengan trisula tulang, dan kedua belah pihak benar-benar dimusnahkan di tengah ledakan yang bergema. Han Li telah mengeluarkan banyak kekuatan sihir melalui serangan itu, dan pada saat berikutnya, ekspresinya segera menjadi gelap secara signifikan. Prajurit kerangka telah memunculkan lebih banyak trisula tulang, dan aura mereka menjadi lebih kuat. Cahaya hitam samar berkedip dari ujung trisula ini, dan mereka melepaskan petunjuk tentang kekuatan hukum. Biarkan saya membantu Anda, Saudara Han. Bahkan jika ini adalah domain roh surgawi yang mendalam yang sebenarnya, kekuatannya tidak terbatas. Ini kemungkinan besar gelombang serangan terakhir yang mampu dilepaskan oleh domain tersebut. Selama kita bisa menahannya, gelombang serangan ini, kekuatan domain roh akan benar-benar habis, teriak Bao Hua buru-buru. Pada saat yang sama, dia membalik tangannya untuk menghasilkan kuku kaisar bumi, dan dia meraih paku itu sebelum dengan cepat menancapkannya ke pohon bunga raksasa yang menopang seluruh wilayah rohnya. Pohon raksasa itu sudah terlihat cukup layu karena terlalu banyak bekerja, tetapi pada saat paku kaisar bumi ditancapkan ke batangnya, pohon itu tiba-tiba dipenuhi dengan ledakan vitalitas yang kuat. Tidak hanya daunnya yang kembali berwarna hijau cerah, ukurannya juga membengkak. Chapter 2244. Tubuh ekstrim sejati. Akibatnya, jumlah proyeksi kelopak bunga di alam bunga surgawi yang mendalam meningkat hampir setengahnya, dan semuanya berubah menjadi serangkaian perisai merah muda seukuran telapak tangan. Sementara itu, semua formasi perak di tubuh Han Li mulai mengeluarkan suara mendengung yang keras di samping semburan cahaya 5 warna, yang mengalir ke pedang tebasan roh surgawi yang mendalam di sepanjang 6 lengannya. Tanda perak pada pedang langsung mulai bersinar dengan cahaya yang berkilauan, membuatnya hampir mustahil untuk melihat langsung ke arah pedang. Setelah semua cahaya memudar, pedang itu terungkap telah membengkak hingga berukuran lebih dari 100 kaki. Dan rune perak di permukaannya bergerak tanpa henti seolah-olah mereka telah hidup kembali. Han Li kemudian menebaskan pedang panjangnya di udara, dan lingkaran cahaya hijau segera menyebar keluar. Hampir pada saat yang sama, para prajurit kerangka di sekitarnya juga beraksi, melemparkan trisula tulang mereka ke depan secara serempak. Segera setelah trisula tulang meninggalkan tangan para pejuang kerangka,
serangkaian retakan dan letupan terdengar di seluruh tubuh mereka, dan mereka hancur menjadi bubuk setelah menghabiskan kekuatan yang telah mendukung mereka. Detik berikutnya, trisula tulang jatuh ke lingkaran hijau yang meluas, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar ketika ki hitam dan lampu hijau terjalin, mengaduk ki asal dunia di daerah sekitarnya menjadi hiruk-pikuk yang kacau. Tebasan Han Li sangat kuat, tapi tidak mungkin itu bisa menahan serangan berdarah penuh dari lebih dari 100 makhluk tahap kenaikan besar. Lingkaran hijau hanya bertahan sesaat sebelum hancur, tetapi itu juga telah memusnahkan sebagian besar trisula tulang. Adapun selusin trisula tulang yang tersisa, mereka terjun ke domain roh Bao Hua yang berputar dengan cepat sebagai garis-garis cahaya hitam. Jari-jari Bao Hua sedikit melengkung ke belakang di dalam lengan bajunya, dan ledakan fluktuasi energi samar meletus. Domain roh yang berputar segera terhenti sebelum menyusut lebih jauh, dan sekitar selusin bola cahaya hitam tiba-tiba muncul di dalamnya. Bola cahaya hitam ini dengan cepat menyatu menjadi satu, menodai sebagian besar domain roh hitam, lalu tiba-tiba menghilang di tempat. Pada titik ini, domain roh Ratus Temborer tampaknya juga telah menghabiskan semua kekuatannya, dan secara bertahap memudar untuk mengungkapkan jurang bawah air lagi. Pada saat ini, Bao Hua memegang paku Kaisar Bumi di satu tangan, sementara Han Li berdiri dengan pedang terangkat di hadapannya. Mereka berdua telah berhasil melindungi diri mereka sendiri dengan harta karun surgawi yang mendalam, tetapi domain bunga surgawi yang mendalam telah dihancurkan sepenuhnya. Adapun Taois Xie, dia telah kembali ke bentuk manusianya dan berdiri tepat di samping Han Li dengan kilat menyambar di sekujur tubuhnya. Jaring abu-abu raksasa di atas kepala tidak terlihat, mungkin itu telah dimusnahkan selama bentrokan antara kekuatan hukum yang baru saja terjadi, atau mungkin Taois Xie entah bagaimana menghilangkannya. Ratus Temborer mengambang di air di depan, dan ada ekspresi terkejut di mata wajah manusia utamanya. Saya tidak berpikir bahwa Anda bertiga akan dapat menghilangkan domain roh surgawi yang mendalam saya hanya dengan sepasang harta karun surgawi yang mendalam. Tidak mengherankan bahwa kedua klon saya tidak cocok untuk Anda. Mengesampingkan boneka abadi Vax itu untuk sekarang, kalian berdua pasti berada di antara makhluk terkuat yang paling luar biasa dari alam bawah, kata Ratus Temborer. Saya sangat tersanjung dengan kata-kata pujian Anda yang baik. Tetapi jika bukan karena fakta bahwa Anda saat ini sangat lemah, kemungkinan besar kami tidak akan mampu menghancurkan domain roh Anda bahkan dengan harta karun surgawi yang mendalam kami. Sepertinya kamu benar-benar belum memulihkan banyak kekuatanmu, komentar Bao Hua. Oh, apakah Anda berpendapat bahwa Anda menang dalam bentrokan terakhir itu? Ratus Temborer terkekeh dengan ekspresi menghina. Aku tidak tahu tentang itu. Tapi yang aku tahu adalah kemungkinan besar kamu tidak akan bisa mengeluarkan kemampuan yang kuat sekarang, kata Bao Hua dengan senyum tipis. Apa maksudnya? Tunggu, apa ini? Ekspresi Ratus Temborer berubah drastis saat tiba-tiba mengangkat salah satu kaki depannya. Sebuah jarum kuning tipis telah ditancapkan pada tungkai depan itu, dan sebagian besar dari jarum itu telah menancap ke dalam daging Ratus Temborer. Senyum aneh muncul di wajah Bao Hua saat dia mengayunkan kuku Kaisar Buminya ke udara, dan jarum tipis di kaki depan Ratus Temborer juga membengkak hingga sekitar 1 kaki panjangnya. Pada saat yang sama, ia melepaskan rune kuning yang tak terhitung jumlahnya, serta ledakan kekuatan hukum yang telah sepenuhnya mencakup tubuh Ratus Temborer. Akibatnya, Ratus Temborer besar tiba-tiba menyusut secara signifikan menjadi hanya beberapa puluh kaki dalam ukuran. Kamu memiliki harta karun surgawi yang mendalam ketiga. Kapan kamu berhasil melakukan ini? Aku ingat merasa sedikit tidak nyaman selama bentrokan terakhir itu. Itu pasti saat kamu menyerang, kata Ratus Temborer dengan ekspresi gelap. Dan ekspresinya semakin gelap setelah mengetahui bahwa ia tidak dapat mengakses sebagian besar kekuatan sihirnya. Hehe, itu bukan harta karun surgawi yang mendalam ketiga. Paku Kaisar Bumi adalah sepasang harta, dan hanya ketika keduanya digabungkan adalah paku dalam bentuknya yang paling kuat,
kata Bao Hua sambil menjentikkan pergelangan tangannya untuk melemparkan raksasa itu. Paku kuning di tangannya menembus udara. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas Ratus Temborer, dan kuku Kaisar Bumi kedua jatuh seperti kilat. Bahkan dengan kekuatan luar biasa dari Ratus Temborer, kemungkinan besar itu akan menjadi benar-benar tidak dapat mengakses kekuatan sihirnya jika membiarkan kedua kuku Kaisar Bumi masuk ke dalam tubuhnya. Namun, dalam menghadapi serangan mendadak Bao Hua, Ratus Temborer hanya memberikan herem dingin saat menyapu bagian depan melalui udara, menepis paku Kaisar Bumi kedua seolah-olah itu adalah lalat sial. Ia kemudian mengulurkan tangan depannya yang lain untuk menangkap paku kuning yang baru saja dikirimnya terbang. Saya bertanya-tanya mengapa harta karun surgawi Anda begitu lemah, ternyata itu adalah sepasang harta karun. Saya kebetulan kehilangan beberapa harta yang bagus. Saya tidak keberatan menambahkan paku Kaisar Bumi ini ke koleksi saya. Temborer Ratu berkata dengan senyum mengejek saat menilai paku kuning yang berjuang di tangannya. Mustahil, sebagian besar kekuatanmu telah disegel. Bagaimana kamu masih bisa melakukan ini? 1. Bao Hua tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia telah menyembunyikan kuku Kaisar Bumi kedua sejak awal untuk digunakan sebagai kartu truf yang pasti membunuh. Namun rencananya gagal total, dan sebagai hasilnya, dia kehilangan semua kepercayaan dirinya. Sementara itu, sebuah pemikiran tampaknya telah terjadi pada Han Li, dan sedikit pencerahan melintas di matanya. Harus kukatakan, kalian berdua sangat tidak beruntung. Jika kalian bertemu denganku beberapa ratus tahun yang lalu, mungkin rencanamu itu akan berhasil. Namun, dalam wujudku saat ini, aku akan bisa membunuh kalian berdua dengan mudah bahkan tanpa akses ke kekuatan sihirku, kata Ratus Temborer dengan suara malas, dan aura menakutkannya benar-benar memudar, hanya untuk digantikan oleh jenis tekanan tak terlihat lainnya yang sama hebatnya. Wajah Bao Hua semakin pucat setelah mendengar ini, sementara Han Li bertanya, apakah kepercayaan dirimu berasal dari tubuh fisikmu? Kamu orang yang cerdas. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua yang telah saya lakukan di sini selama ini adalah memulihkan kekuatan saya dan mencoba untuk memecahkan segel? Haha, sejujurnya, jika saya ingin membuka segel, saya sudah melakukannya dengan mudah lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Saya memilih untuk tetap di sini karena saya ingin menggunakan kekuatan segel kuno untuk memperbaiki tubuh saya dan mencapai tubuh ekstrim sejati. Sekarang setelah saya mencapai tujuan itu, aku tidak bisa menyakitiku bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa selain berdiri di sini dan membiarkanmu menyerangku. Dengan tubuh ekstrim sejati ini, aku adalah makhluk paling kuat di semua alam. Ratus Temborer tertawa terbahak-bahak. Begitu suaranya terdengar, ia menyapu semua anggota tubuhnya di udara, menciptakan celah spasial tipis yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan hisap yang sangat besar meletus dari celah-celah itu, menyapu rune kuning di sekitar tubuhnya. Setelah itu semua celah itu disegel lagi. Detik berikutnya, Ratus Temborer mengulurkan tangan dan mencabut paku kuning yang tertanam di tungkai depannya dengan mudah. Mustahil, kuku Kaisar Bumi ini telah disempurnakan oleh teman baikku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa ditarik begitu mudah? Bao Hua bergumam pada dirinya sendiri saat wajahnya menjadi pucat. Chapter 2245. Keabadian yang mendalam. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, sementara Tao Xie tiba-tiba mengatakan sesuatu yang agak menarik baginya. Apakah Anda mengacu pada tubuh ekstrim sejati yang hanya dimiliki oleh Dewa Mendalam? Oh, saya tidak berpikir bahwa boneka abadi Vax belaka akan menyadari hal ini. Sepertinya mantan pemilik Anda pasti seseorang dari alam abadi sejati, kata Ratus Temborer saat sedikit kejutan muncul di matanya. Alis Han Li sedikit berkerut saat dia bertanya, apa itu Dewa yang Mendalam? Apakah itu semacam makhluk abadi sejati? Tidak persis,
dewa yang mendalam dianggap sebagai anomali di alam abadi sejati. Alih-alih mengembangkan kekuatan sihir, mereka hanya fokus pada menyempurnakan tubuh fisik mereka, berjalan di jalur yang berbeda dari makhluk abadi yang normal, dan mereka disebut oleh beberapa orang sebagai penyempurnaan dewa. Di antara makhluk abadi sejati dengan kaliber yang sama, dewa mendalam umumnya jauh lebih kuat, dan tubuh ekstrim sejati hampir merupakan ciri khas di antara semua dewa mendalam. Dewa mendalam sangat kuat di antara makhluk abadi sejati tingkat rendah, tetapi berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Level sangat sulit bagi mereka. Karena itu, meskipun mereka sangat terkenal di alam abadi sejati, sangat sedikit orang yang memilih untuk menempuh jalan ini. Daoist Xie menjelaskan. Kedengarannya agak mirip dengan pejuang penyempurnaan tubuh dari ras manusia kita. Melihat Ratu Stemborer bukanlah makhluk abadi tingkat tinggi, apakah menurutmu kita masih memiliki kesempatan di sini? Kamu sudah bersamaku cukup lama sekarang, jadi aku yakin kamu tahu kemampuanku yang sebenarnya. Han Li tiba-tiba bertanya. Jika kita bisa sepenuhnya menyegel kekuatan sihirnya dan memaksanya untuk melawan kita hanya dengan tubuh fisiknya, maka kamu seharusnya masih memiliki sekitar 30% peluang untuk mengamankan kemenangan. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa Ratu Stemborer baru saja mendapatkannya. Tubuh ekstrim sejati dan belum mengkonsolidasikannya, jawab Taoist Xie. Kamu mendengarnya, rekan Dao Baohua. Jika kita bertarung sampai mati di sini, kita masih memiliki peluang 30%. Tetapi jika kamu tidak ingin mengambil risiko, maka kita harus berpisah dan melarikan diri. Aku tidak berpikir Ratu Stemborer akan bersedia untuk membiarkan kita pergi. Jadi jika kita melakukan itu, setidaknya salah satu dari kita pasti akan binasa di sini. Saya baru saja memeriksa daerah ini menggunakan teknik rahasia, dan tampaknya beberapa jenis kekuatan telah mencakup jurang ini, membuatnya tidak mungkin untuk menggunakan pelat roh Phoenix yang berharga. Saya telah mencoba menggunakan beberapa teknik rahasia lainnya juga, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengizinkan saya untuk berteleportasi keluar dari sini. Han Li menghela nafas. Ratu Stemborer hanya melihat sambil mencibir saat Han Li berkomunikasi dengan Taoist Xie dan Baohua. Pada saat yang sama, itu memperbaiki sepasang kuku Kaisar Bumi, mencoba untuk mengambil harta karun surgawi yang mendalam untuk dirinya sendiri bahkan saat pertempuran masih berlangsung. Saya mengerti, dalam hal ini, kita harus berjuang untuk hidup kita. Saya memiliki teknik yang dapat saya gunakan untuk membantu Anda, tetapi saya membutuhkan saudara Xie untuk membantu saya, dan begitu saya melepaskan teknik itu, saya menang. Tidak akan berguna lagi dalam pertempuran ini, kata Baohua sambil menggertakkan giginya. Haha, itu saja yang perlu saya dengar. Ratu Stemborer sedang dalam proses memperbaiki kedua harta itu, jadi jangan buang waktu lagi, kata Han Li. Baiklah, saudara Xie, tolong pinjamkan aku semua kekuatan sihirmu, kata Baohua dengan tegas saat dia menoleh ke Taoist Xie. Taoist Xie telah menerima instruksi dari Han Li melalui transmisi suara, dan dia segera berteleportasi di belakang Baohua sebelum menekan tangannya dengan kuat ke bahu Baohua. Busur petir perak kemudian mengalir dari tangannya ke tubuh Baohua dalam hiruk-pikuk, dan dengan masuknya energi ini, pasokan kekuatan sihir Baohua yang hampir habis dengan cepat diisi ulang, bahkan wajahnya yang pucat menjadi lebih merona dan bersemangat. Baohua sadar bahwa sumber kekuatan sihir eksternal ini tidak akan bisa bertahan lama di tubuhnya, dan itu akan segera merembes keluar dari tubuhnya sebelum menghilang. Namun, jendela singkat ini sudah cukup baginya untuk melepaskan kartu truf yang dia pikir tidak harus dia gunakan. Melepaskan teknik ini akan menabur ketidakstabilan ke dalam basis kultivasinya lagi, dan tidak hanya dapat menyebabkan dia jatuh di bawah Grand Ascension Stage lagi, dia juga akan membuat musuh pemilik Earth, Emperor Niles. Persahabatan yang telah mereka jalin selama bertahun-tahun yang tak terhitung kemungkinan besar akan benar-benar tidak ada lagi setelah ini. Baohua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat pemikiran ini muncul di benaknya.
Siapa yang bisa membayangkan bahwa Ratu Stemborer ini akan mampu menguasai kemampuan abadi? Kenyataannya, benar-benar tidak bisa dikatakan dengan pasti apakah tubuh Ratu Stemborer masih berisi jiwa aslinya. Baik Bao Hua maupun Han Li bukanlah orang bodoh, dan mereka tahu bahwa Ratu Stemborer ini sangat mencurigakan. Hanya saja tak satu pun dari mereka melihat alasan untuk menunjukkan hal ini. Bagaimanapun, Ratu Stemborer pasti bertekad untuk membunuh mereka, jadi tidak perlu membuang waktu dengan kata-kata. Senyum masam muncul di wajah Bao Hua, tapi dia tidak ragu sedikit pun saat dia membuat segel tangan, dan cahaya merah muda yang cemerlang muncul dari tubuhnya bersama dengan rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya, membentuk 13 roda cahaya yang gemerlap. Bao Hua terletak tepat di tengah roda cahaya ini, dan dia melantunkan mantra yang menyenangkan telinga seperti musik surgawi yang menyenangkan. Pada saat yang sama, rambutnya tiba-tiba mulai rontok di akarnya, dan sebuah rune perak muncul di glabelanya. Tiba-tiba, auranya berubah drastis, dan dia berubah menjadi seorang biarawati muda yang memancarkan aura kemurnian dan kesucian. Dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh, dan aroma bunga yang kuat tercium di udara saat serangkaian cabang yang penuh dengan bunga merah muda tumbuh keluar dari tubuhnya. Dia telah mengubah dirinya menjadi pohon hidup, menghadirkan pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Tiba-tiba, Bao Hua mengangkat salah satu tangannya, yang penuh dengan cabang-cabang bunga, dan mengarahkan jarinya ke Ratu Stemborer. Semua bunga di sekujur tubuhnya kemudian tiba-tiba layu, sementara Bao Hua sendiri jatuh dari langit seperti patung kayu, terjun jauh ke dalam jurang di bawah. Pada saat yang sama persis, 13 roda cahaya di sekelilingnya juga hancur menjadi bintik cahaya spiritual. Pada saat yang sama, busur petir perak yang dilepaskan oleh Taois Xie langsung memudar, dan dia dengan cepat duduk untuk bermeditasi. Selama periode transfer energi yang singkat ini, Taois Xie telah menghabiskan hampir semua energinya, dan auranya menjadi hampir tidak ada. Sementara itu, Ratu Stemborer tiba-tiba dikejutkan oleh firasat, dan 2 kuku kaisar bumi yang dia sempurnakan tiba-tiba mulai melepaskan cahaya yang cemerlang. Rune pelangi yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari sepasang paku di samping 2 semburan api merah, dan kedua tangan Ratu Stemborer langsung dibakar menjadi abu. Segera setelah itu, kedua kuku kaisar bumi berubah menjadi sepasang ular pelangi yang melesat ke arah Ratu Stemborer seperti kilat. Ratu Stemborer cukup terkejut dengan pergantian peristiwa ini, dan segera meregenerasi sepasang tangan baru sebelum meraih ke arah 2 Emperor Niles dari sudut yang luar biasa. Namun, sepasang kuku kaisar bumi hanya melewati tangan Ratu Stemborer seperti sepasang proyeksi sebelum terjun ke tubuhnya. Ratu Stemborer buru-buru memeriksa tangannya sendiri, dan setelah menemukan bahwa mereka benar-benar tidak terluka, ia memeriksa kondisi internalnya sendiri, di mana ekspresinya menjadi gelap secara signifikan. Kedua kuku kaisar bumi telah tertanam kuat ke dalam inti kristal hitam di dalam tubuh Ratu Stemborer, kemudian melepaskan benang kuning yang tak terhitung jumlahnya yang mengikat inti kristal dengan erat, membuat Ratu Stembor benar-benar tidak dapat memanfaatkan kekuatan sihir apapun. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan memiliki kemampuan untuk melepaskan kekuatan penting dari 2 harta karun surgawi yang mendalam ini. Anda dapat memaksimalkan kekuatan mereka dengan melakukan ini, tetapi mereka akan membutuhkan setidaknya 100.000 tahun untuk pulih. Bagaimanapun juga, perjuanganmu sia-sia, dan semua yang telah kamu lakukan membuatku semakin marah. Aku akan mencabik-cabik kalian semua inci demi inci, lalu menyempurnakan jiwamu menjadi pelayan boneka untuk diriku sendiri, kata Ratu Stemborer dengan marah ekspresinya saat menyapu salah satu kaki depannya di udara. Bilah angin putih langsung muncul di hadapan Taois Xie, mencoba mengirisnya menjadi 2. Chapter 2246. Pertempuran sengit. Bunyi tumpul terdengar saat tinju emas berkilauan menghancurkan bilah angin dengan pukulan ganas. Segera setelah itu,
Han Li muncul di depan Tao Xie saat dia perlahan menarik salah satu tinju raksasanya. Ratu Stemborer sedikit tersendat saat melihat ini. Bilah angin itu tampaknya cukup biasa, tetapi pada kenyataannya, itu telah dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar, dan bahkan harta roh rata-rata tidak akan mampu melawannya. Sepertinya aku meremehkanmu, tubuh fisikmu juga cukup kuat. Aku ingat bahwa di antara kelompok makhluk tahap kenaikan besar yang aku jebak sebelumnya, ada makhluk iblis dengan bentuk yang sangat mirip denganmu. Apakah kamu menggunakan yang sama, seni kultivasi seperti dia? Ratu Steborer bertanya. Dia benar-benar mengabaikan Tao Xie dan Bao Hua, memilih untuk fokus sepenuhnya pada Han Li. Kamu pasti mengacu pada leluhur suci Nipan. Seni iblis sejati asalku sedikit berbeda, tetapi seni kultivasi kita memang terkait. Aku memiliki banyak harta dan kemampuan yang kuat, tetapi pada kenyataannya, kartu truf terbesarku kebetulan pada jadilah tubuh fisikku juga, kata Han Li sambil membuat segel tangan dengan masing-masing dari 6 tangannya, di mana sisik emas keunguan dan pola perak muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, beberapa proyeksi roh raksasa yang sebenarnya muncul di belakangnya sebelum bergabung menjadi satu dengan tubuhnya, dan dia tiba-tiba berubah menjadi makhluk surgawi yang tingginya lebih dari 10.000 kaki dengan rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Sisik emas keunguannya kemudian berubah menjadi baju zirah emas keunguan yang rumit dengan tanda tak terhitung terukir di permukaannya, dan itu mengeluarkan aura mengerikan yang sangat menakutkan. Sementara itu, sosok humanoid mini kecil yang identik dengan penampilan Han Li duduk di dantiannya dengan lapisan api perak menyala di sekitarnya. Jiwa baru lahir Han Li telah menyalakan api esensial yang membakar melalui kekuatan esensialnya. Akibatnya, kekuatan sihir dan tubuh fisiknya akan ditingkatkan sebanyak 2 kali lipat. Tapi dia tidak akan bisa mempertahankan bentuk ini untuk waktu yang lama, dan efek sampingnya pasti akan sangat parah. Ekspresi menghina di wajah Ratu Stemborer akhirnya memudar setelah melihat ini. Apakah ini fisik nirvana suci dari ras iblis penatua? Tunggu, bukan itu saja. Ini adalah mantra penyempurnaan 100 meridian. Bagaimana Anda memiliki teknik rahasia dari Gunung 100 penyempurnaan alam abadi sejati? Saya lihat. Kamu pasti telah memperoleh seni kultivasi ini dari pengkhianat Gunung 100 penyempurnaan yang melarikan diri ke alam bawah. Hehe, meski begitu, kamu belum menerima bimbingan apapun dari seorang abadi sejati dari Gunung 100 penyempurnaan. Apakah kamu benar-benar berpikir, penguasaan setengah-setengah Anda dari teknik rahasia ini akan memungkinkan Anda untuk menentang saya? Ratu Stemborer berkata dengan cibiran mengejek. Detik berikutnya, rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuh Ratu Stemborer, dan ukurannya membengkak drastis sekali lagi untuk menyamai perawakan Han Li yang sangat besar. Kedua makhluk raksasa telah hampir mengambil seluruh jurang bawah air, dan keduanya melepaskan aura yang sangat menakutkan. Aku tidak akan tahu apakah aku bisa melawan fisik ekstrim sejatimu atau tidak sampai aku mencobanya. Han Li mendengus dingin ketika pelindung perak muncul di atas ketiga kepalanya, hanya menyisakan 6 matanya yang cerah dan tajam. Dia kemudian melepaskan raungan yang menggelegar, dan 3 bola cahaya dengan warna berbeda muncul dari tubuhnya, yang masing-masing berisi gunung mini yang sangat hidup. 3 gunung bertabrakan satu sama lain untuk membentuk satu bola cahaya besar. Dan Han Li meraih bola cahaya untuk mengeluarkan tongkat raksasa berwarna biru gelap. Tidak hanya tongkatnya yang sangat tebal, ada banyak pola roh 5 warna yang terukir di permukaannya, dan tampaknya sangat berat. Han Li mencengkeram tongkat raksasa itu sebelum melemparkan pandangan dingin ke arah Ratu Stemborer, lalu mengayunkan tongkat itu dengan kejam ke arah lawannya. Keretakan spasial besar muncul di belakang staf raksasa, dan ledakan tekanan angin yang luar biasa datang runtuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Dengan transformasi nirvana ketiganya, tubuh fisik Han Li sudah bisa menandingi beberapa roh sejati legendaris yang kuat, tapi sekarang setelah dia menyalakan api esensialnya juga, kekuatannya benar-benar mencapai tingkat yang mencengangkan.
Mata Ratu Stemborer sedikit menyipit saat melihat ini, dan dia mengangkat sepasang anggota badan seperti gunting yang menempel di perutnya untuk melawan tongkat besar yang turun. Bola cahaya pelangi meledak di tengah ledakan yang menggema, dan seluruh jurang bawah air bergetar hebat saat gelombang kejut yang kuat meletus ke segala arah dalam hiruk-pikuk. Meskipun demikian, Han Li dan Ratu Stemborer keduanya tetap diam seperti sepasang gunung yang tak tergoyahkan. Setelah semua cahaya di atas memudar, terungkap bahwa tongkat raksasa dan sepasang anggota tubuh serangga yang tajam terkunci dalam keadaan berhenti total. Tongkat itu tidak dapat turun lebih jauh, tetapi sepasang anggota badan juga dapat menolaknya, dan tampaknya kedua belah pihak seimbang. Han Li cukup tercengang melihat ini, dan dia segera mengangkat tongkatnya lagi sebelum melancarkan serangan, mengirimkan proyeksi tongkat yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah lawannya dari semua sisi. Ekspresi Ratu Stemborer menjadi sedikit gelap setelah melihat ini, dan ia membalas dengan banyak anggota tubuhnya, menciptakan proyeksi anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya di ruang sekitarnya juga. Tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan sihir apapun dan murni berbenturan dengan kekuatan fisik mereka. Tiba-tiba, serangkaian tornado meletus keluar dari air, dan seluruh ruang bergetar hebat saat celah spasial tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul, sementara satu gelombang besar demi satu tersapu di permukaan. Pertempuran antara dua makhluk raksasa ini telah menjerumuskan seluruh jurang bawah laut ke dalam skenario seperti hari kiamat. Sebuah bunyi gedebuk terdengar saat punggung Ratu Stemborer dipukul oleh staf Han Li selama kehilangan konsentrasi, dan itu terlempar sejauh lebih dari 1000 kaki. Namun, pada saat berikutnya, Ratu Stemborer melepaskan raungan marah dan menembak kembali seperti anak panah, langsung mencapai Han Li sebelum melepaskan bilah angin putih yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya menggunakan pelengkap tajamnya. Semua bilah angin ini diilhami dengan kekuatan yang luar biasa, dan mereka telah dilepaskan dalam jarak yang sangat dekat. Jadi Han Li terpaksa berebut untuk membela diri. Tiba-tiba, sepasang tinju putih murni muncul dari balik bilah angin, menekan dada Han Li sebelum menyerang dalam serangan kejutan yang kejam. Dua lekukan besar muncul di baju zirah emas keunguan milik Han Li, dan dia terlempar ke belakang, hanya berhasil memperbaiki dirinya sendiri setelah membalik beberapa kali berturut-turut. Ratu Stemborer segera menekan keunggulannya saat mengepakkan sayapnya dan melesat maju dalam sekejap, menebas anggota tubuhnya yang tajam ke arah Han Li seperti serangkaian sabit mematikan. Pada saat yang sama, ia mengulurkan salah satu lengan manusianya untuk mencongkel mata kepala pusat Han Li. Bahkan dengan tubuh Han Li yang sangat kuat, dia pasti akan terluka parah jika serangan ini mendarat. Namun, Han Li tampaknya telah mengantisipasi situasi ini, dan segera setelah dia menenangkan diri, dia melepaskan tongkat raksasanya, yang kembali menjadi 3 gunung besar yang melindunginya dari serangan Ratu Stemborer. Tungkai tajam Ratu Stemborer melintas di udara, dan lusinan gouges yang dalam langsung muncul di permukaan 3 gunung. Sementara itu, lengan manusia Ratu Stemborer memanjang secara dramatis sebelum mengitari 3 gunung seperti kilat, terus menjangkau ke arah mata Han Li. Han Li tertangkap basah oleh manuver licik ini, dan sudah terlambat untuk mengambil tindakan mengelak. Karena itu, dia hanya bisa menyuntikkan kekuatan sihirnya ke pelindung peraknya dalam hiruk-pikuk untuk melepaskan rune yang tak terhitung jumlahnya sambil dengan cepat menutup matanya. Jari-jari Ratu Stemborer menembus kebingungan rune seperti sepasang jarum, lalu memukul kelopak mata Han Li dengan kekuatan ganas. Han Li sudah mempersiapkan diri secara mental untuk dampak itu, tetapi dia masih merasa seolah-olah dia telah mendapat pukulan palu ke wajahnya, dan bintang-bintang emas yang tak terhitung jumlahnya meledak di bidang pandangnya. Meskipun demikian, Han Li tiba-tiba melepaskan tawa hangat saat 3 gunung raksasa itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, cahaya keemasan dan perak terang meletus dari permukaan baju zirahnya yang berwarna emas keunguan, dan pola roh perak yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari tubuhnya sebelum menghilang ke dalam tubuh Ratu Stemborer. Ratu Stemborer cukup terkejut dengan pergantian peristiwa ini,
dan baru saja akan melakukan sesuatu ketika serangkaian rantai perak tebal muncul dari udara tipis untuk mengikat seluruh tubuhnya. Chapter 2247. Rantai rasa spiritual dan hukuman petir. Rantai perak itu tampak bercahaya dan agak ilusi, seolah-olah itu bukan objek yang substansial. Ratu Stemborer meronta-ronta dengan keras, tetapi tidak mampu berjuang bebas dari rantai. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di mata Ratu Stemborer saat melihat rantai, dan ketidakpercayaan itu dengan cepat digantikan oleh rasa takut. Ini adalah rantai rasa spiritual, tapi itu tidak mungkin. Kamu mengolah teknik penyempurnaan roh? Bagaimana mungkin teknik rahasia ini bisa berakhir di alam bawah? Hanli tetap diam dan tanpa ekspresi saat dia membuat segel tangan dengan masing-masing dari 6 tangannya sebelum mengubah mantra kuno. Tiba-tiba, rantai perak semakin mengencang di sekitar Ratu Stemborer. Jadi bagaimana jika Anda telah mengembangkan teknik penyempurnaan roh? Perasaan spiritual Anda yang menyedihkan tidak akan cukup untuk mengikat tubuh ekstrim sejati saya. Ratu Stemborer mendengus dingin saat rune 5 warna muncul di sekujur tubuhnya, dan mata pada 2 kepala iblisnya tiba-tiba terbuka dengan ekspresi mengancam di wajah mereka. 2 aura yang sangat asing segera meletus dari Ratu Stemborer, dan fluktuasi kekuatan sihirnya, yang telah benar-benar menghilang sebelumnya, mulai muncul kembali. Ekspresi aneh muncul di wajah Hanli saat melihat transformasi Ratu Stemborer, dan dia mengatakan sesuatu yang cukup membingungkan Ratu Stembor. Aku tidak pernah bermaksud untuk benar-benar mengalahkanmu dengan kemampuan ini. Yang perlu aku lakukan hanyalah menjebakmu di sini untuk sementara waktu. Bagaimana apanya? Ratu Stemborer sedikit goyah sebelum buru-buru memeriksa sekelilingnya. Tetapi tidak ada tempat lain selain dari Tao Xie yang bermeditasi. Namun, tepat saat suaranya menghilang, serangkaian gemuruh guntur tiba-tiba terdengar di atas jurang bawah air. Kilatan cahaya yang menyilaukan meletus, dan pilar petir 5 warna yang terdiri dari busur petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas. Ini hukuman petir, bajangan tua itu, Hekang, masih hidup. Ekspresi ngeri dan tidak percaya muncul di wajah Ratu Stemborer saat melihat pilar petir ini. Kemudian tiba-tiba menggelengkan ketiga kepalanya, dan lapisan api hitam pekat muncul di sekujur tubuhnya, sementara inti kristal hitam di dalam tubuhnya mulai mengeluarkan suara mendengung yang keras. Dalam situasi yang mengerikan ini, Ratu Stemborer telah memilih untuk meledakkan inti kristalnya sendiri tanpa ragu-ragu. Setelah bersentuhan dengan lapisan api hitam, rantai perak dengan cepat mulai menunjukkan tanda-tanda mencair, dan sepertinya Ratu Stemborer akan berjuang bebas. Namun, tepat pada saat ini, petir yang memekakkan telinga terdengar, dan pilar petir 5 warna menghantam Ratu Stemborer dengan kecepatan yang luar biasa. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya terjalin untuk langsung mencakup seluruh tubuh Ratu Stemborer, dan pekikan menusuk terdengar saat tubuh Ratu Stemborer dengan cepat hancur menjadi abu dalam rentang hanya beberapa napas. Pilar petir 5 warna melintas beberapa kali lagi sebelum tiba-tiba menghilang, tampaknya hanya mampu bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Tinggi di langit di atas air, mata 5 warna raksasa yang baru saja terbuka juga menghilang secara diam-diam. Seluruh langit kembali ke keadaan abu-abu keruh, dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara itu, terangan kesakitan terdengar dari dalam mangkuk hitam yang terletak di altar di hutan batu misterius, dan rantai yang menghubungkan mangkuk dengan lampu kuno tiba-tiba bergetar hebat. Nyala api di dalam satu-satunya lampu yang masih menyala menjadi lebih redup, seolah-olah bisa padam kapan saja. Itu adalah panggilan dekat. Serangan itu saja menghabiskan sekitar 90% dari semua indera spiritualku yang tersisa. Tanpa bantuan bocah manusia itu, aku akan berada dalam masalah besar. Aku akhirnya berhasil membalas dendam dengan menghapus itu. Keluar dari keberadaan, saya yakin dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa saya akan hidup sampai sekarang, haha. Kalau dipikir-pikir,
saya harus berterima kasih kepada bocah manusia itu. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan atau jika saya akan pernah bisa untuk membalaskan dendamku sendiri. Suara laki-laki itu tertawa terbahak-bahak, dan itu dipenuhi dengan sedikit kebencian dan kesedihan. Sementara itu, Han Li tidak memikirkan bagaimana Ratu Stemborrer dibunuh dengan begitu mudah. Sebaliknya, dia menggeliat keras di tanah dengan tangan terlempar ke atas kepalanya, melolong dengan rasa sakit yang menyiksa. Tubuh besarnya mulai menyusut dengan cepat saat tubuh emasnya ditarik, dan armor emas keunguannya dengan cepat kembali menjadi sisik emas keunguan sebelum memudar sama sekali. Sekitar 15 menit kemudian, Han Li akhirnya kembali ke wujud manusianya, lalu berjuang untuk berdiri dan menggelengkan kepalanya yang sangat berat dengan penuh semangat. Transformasi itu tidak hanya menghabiskan banyak kekuatan esensialnya, rantai rasa spiritual yang dia wujudkan telah menghabiskan hampir semua indera spiritualnya. Sudah sangat lama sejak dia terlibat dalam pertempuran yang begitu sengit, dan memikirkannya kembali sekarang, masih ada sedikit rasa takut yang tersisa di hatinya. Apakah kamu baik-baik saja, Saudara Xie? Han Li bertanya dengan suara serak saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Taois Xie yang sedang bermeditasi. Saya baik-baik saja, saya hanya perlu waktu untuk istirahat, tetapi saya tidak akan bisa bertarung selama beberapa bulan ke depan. Jika tidak, tubuh saya ini akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, jawab Taois Xie sambil perlahan membuka matanya. Aku mengerti. Bagaimana kalau kamu datang ke gelang binatang rohku untuk beristirahat dan memulihkan diri, dan aku akan mengurus semuanya di sini, saran Han Li. Itu pengaturan yang bagus. Saya bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri saya sekarang, jadi saya hanya akan menjadi penghalang bagi Anda. Taois Xie setuju setelah hanya beberapa saat merenung. Dia kemudian segera membuat segel tangan, dan cahaya perak melonjak ke seluruh tubuhnya saat dia dengan cepat menyusut menjadi kepiting emas mini seukuran telapak tangan. Han Li menyapukan lengan ke arah kepiting emas, melepaskan semburan cahaya 5 warna yang menarik kepiting menjadi gelang binatang roh yang rumit. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah tertentu, dan berkata, "Rekan Dao Bao Hua, Anda telah menyaksikan di sana selama beberapa waktu. Sudah waktunya Anda menunjukkan diri Anda, bukan? Meskipun Anda menghabiskan banyak uang, energimu untuk melepaskan teknik rahasia itu, aku yakin kamu masih belum sepenuhnya tidak berdaya sekarang." Fluktuasi spasial meletus ke arah itu, dan Bao Hua yang sangat pucat muncul dengan senyum masam di wajahnya. Indera spiritual Anda benar-benar jauh lebih unggul dari kita semua, Saudara Han. Namun, saya khawatir Anda telah membuat penilaian yang salah tentang kondisi saya. Saya benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan sihir yang tersisa, dan saya hanya bisa lepaskan teknik rahasia penyembunyian itu menggunakan jimat yang diberikan kepadaku oleh seorang teman baik. Saat Bao Hua mengarahkan pandangannya ke arah Han Li, matanya dipenuhi dengan keheranan yang murni. Jelas bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh Han Li selama pertempurannya melawan Ratu Stemborrer telah membuatnya sadar bahwa dia sudah bukan tandingannya. Karena itu, meskipun dia tampak cukup tenang di permukaan, dia secara internal sangat waspada terhadap Han Li. Aku yakin kamu sadar bahwa bukan aku yang membunuh Ratu Stemborrer, orang lain masuk untuk mendaratkan pukulan mematikan itu, kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya sendiri. Lalu memanggil sebuah botol, mengeluarkan isinya. Beberapa pil hijau yang dia telan dalam satu suap. Itu mungkin benar. Tetapi jika kamu tidak menjebak Ratu Stemborrer dengan kemampuan luar biasamu itu, petir hukuman itu pasti tidak akan bisa membunuhnya. Omong-omong, siapa sebenarnya yang melepaskan petir itu? Tidak hanya dia menyadari semua yang terjadi di sini, dia juga dapat mengirimkan suaranya langsung kepada kami berdua. Tanpa transmisi suara itu, kami berdua kemungkinan besar sudah melarikan diri untuk hidup kami. Bao Hua merenung dengan alis berkerut. Ini adalah pertama kalinya aku berinteraksi dengan makhluk itu juga. Namun, karena dia mampu melepaskan petir yang menakutkan,
dia jelas bukan makhluk dari alam bawah. Selain itu, dia juga berada di situs asli yang disegel. Dan sepertinya sangat akrab dengan situasi Ratu Stemborer. Aku yakin identitasnya cukup jelas sekarang. Tentunya seseorang yang secerdas kamu sudah sampai pada kesimpulan yang sama, Hanli terkekeh. Sepertinya kesimpulan kita sangat mirip. Orang itu kemungkinan besar adalah salah satu dari keabadian sejati yang menyegel Ratu Stemborer sejak awal. Jika tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk semua ini. Namun, Ratu Stemborer ini sepertinya tidak menjadi sama dari sebelumnya. Baik, jiwa di dalam tubuhnya tampaknya sangat akrab dengan alam abadi sejati. Mungkinkah tubuhnya dirasuki oleh jiwa abadi sejati lainnya? Bao Hua berspekulasi dengan ekspresi bingung. Hanli juga mulai membelai dagunya dengan ekspresi kontemplatif. Jika Anda ingin mengetahui kebenaran, maka kunjungi saya, dan semuanya akan terungkap. Suara laki-laki yang tenang dan baik hati tiba-tiba terdengar di udara di atas jurang, dan itu tidak lain adalah suara yang telah ditransmisikan kepada mereka berdua sebelumnya. Ekspresi Hanli dan Bao Hua sedikit berubah setelah mendengar ini, dan mereka dengan cepat bertukar pandangan waspada. Sepertinya kalian berdua masih tidak percaya padaku. Bagaimanapun, Ratu Stemborer sudah mati, dan ruang yang dibuat menggunakan kekuatannya ini akan segera runtuh, jadi kau akan bertemu denganku sebentar lagi. Pria itu terkekeh, tampaknya sama sekali tidak terganggu oleh keraguan Hanli dan Bao Hua. Hati Bao Hua tersentak setelah mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya, "Apa maksudmu dengan itu, senior?" Namun, suara laki-laki benar-benar terputus di sana, dan seluruh ruang di sekitarnya menjadi sunyi sekali lagi. Hampir pada saat yang sama, ledakan gemuruh tumpul terdengar dari dasar jurang, dan air laut di sekitarnya mulai melonjak hebat. Chapter 2248. Teknik terbatas dari alam abadi sejati. Tempat ini benar-benar akan runtuh. Sepertinya orang itu tidak berbohong. Ekspresi Bao Hua segera menjadi gelap setelah melihat ini. Alis Hanli sedikit berkerut saat dia dengan cepat mengarahkan pandangannya ke tempat di mana Ratu Stemborer baru saja terbunuh, lalu tiba-tiba membuat gerakan meraih. Fluktuasi spasial meletus ke arah itu, dan manik-manik hitam seukuran ibu jari muncul dari udara tipis sebelum terbang ke genggaman Hanli. Apakah itu? Bao Hua sedikit goyah, dan baru saja akan mengatakan sesuatu, lalu seluruh jurang mulai runtuh. Keretakan spasial putih yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di daerah sekitarnya, dan mereka berkembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Bao Hua berubah drastis saat dia memanggil piring roh Phoenix yang berharga, tapi saat itu mulai bersinar dengan cahaya merah, ledakan fluktuasi energi yang aneh menyapu, dan pelat formasi segera meredup sekali lagi. Sepertinya orang itu benar-benar membuat kita tidak mungkin meninggalkan tempat ini, kata Bao Hua dengan ekspresi gelap. Itu hanya yang diharapkan. Sepertinya dia bertekad untuk menahan kita di sini sejak awal, jawab Hanli dengan tenang. Bao Hua memberikan herem dingin dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika cahaya abu-abu berkumpul ke arah mereka dari semua sisi, dan formasi cahaya kabur turun ke atas mereka. Ekspresi Hanli dan Bao Hua sedikit berubah setelah melihat ini, tapi tak satu pun dari mereka mencoba untuk melawan atau menghindar. Formasi cahaya melintas, dan keduanya langsung menghilang di tempat. Hampir pada saat yang sama, seluruh jurang benar-benar runtuh di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Setelah kembali sadar, Hanli menemukan bahwa dia berdiri di depan altar merah yang tingginya lebih dari 100 kaki. Tepat di sampingnya berdiri Bao Hua, yang segera mulai memeriksa sekeliling mereka dengan ekspresi muram. Di atas altar duduk sebuah mangkuk hitam pekat, yang dikelilingi oleh 8 pilar tembaga besar. Di atasnya masing-masing adalah lampu merah tua. Ini sepertinya pembatasan kuno yang sangat mendalam yang memiliki fungsi yang sama dengan segel kuno, gumam Bao Hua saat kilasan pengenalan muncul di matanya.
Aku tidak menyangka bahwa seseorang dari alam bawah akan mengenali formasi pengunci jiwa 8 asal-usul ini. Kamu benar, formasi ini memang terkait erat dengan segel yang telah menjebak Ratu Stemborer. Nyatanya, itu tidak akan terjadi. Salah untuk mengatakan bahwa ini adalah versi mini dari segel itu. Suara laki-laki yang familiar terdengar lagi. Hanli dan Bao Hua segera memusatkan pandangan mereka pada mangkuk hitam di atas altar. Dari situlah suara laki-laki itu berasal. Kamu terlalu baik, senior. Saya hanya bisa melihat kesamaan karena saya pernah menjaga segel untuk waktu yang lama. Dalam hal penguasaan dalam seni formasi, rekan Taois Han jauh lebih unggul, Bao Hua berkata dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Saya melihat bahwa ras Anda tidak melupakan instruksi saya dan telah melakukan yang terbaik untuk mempertahankan segel ini selama bertahun-tahun. Saya cukup senang dengan usaha Anda, kata pria itu. Jadi, kamu benar-benar salah satu dari keabadian sejati yang menyegel Ratu Stemborer. Bao Hua sudah menduga ini benar, tapi dia masih tercengang setelah mendengar konfirmasi kecurigaannya. Hehe, aku juga tidak menyangka bahwa aku akan tinggal di alam bawah begitu lama dan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Kamu memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk memberantas Ratu Stemborer ini, jadi ini adalah hadiah atas usahamu. Suara laki-laki itu terkekeh ketika tutup mangkuk itu terangkat, dan sebuah benda terbang keluar dari dalam. Ekspresi gembira muncul di wajah Bao Hua setelah mendengar ini, dan dia segera menangkap objek itu sebelum memfokuskan pandangannya padanya, di mana dia menemukan bahwa ini adalah jepit rambut kayu kuning yang tampak biasa dengan permukaan kasar yang bahkan dilapisi dengan beberapa retakan. Namun, begitu dia menangkap jepit rambut, semburan energi dingin langsung melonjak ke tubuhnya, mengalir melalui semua meridiannya dan menyerang seluruh tubuhnya dengan sensasi hangat dan nyaman yang tak terlukiskan. Ini kayu yang emas. Terima kasih atas hadiahnya yang berharga, senior. Mata Bao Hua melebar saat dia segera membungkuk ke arah mangkuk, dan bahkan suaranya mulai sedikit bergetar. Kayu yang emas ini tidak terlalu berharga di alam abadi sejati, tapi itu sempurna untuk situasimu saat ini. Dengan nutrisi dari jepit rambut itu, semua luka kronismu akan sembuh total. Baiklah, aku akan mengirimmu keluar. Dari sini sekarang, kata pria itu dengan suara tenang. Bao Hua sedikit goyah setelah mendengar ini. Namun sebelum dia sempat bereaksi, semburan cahaya hitam melintas dari permukaan mangkuk, dan formasi cahaya kecil muncul di bawah kaki Bao Hua, langsung memindahkannya. Dengan demikian, Hanli adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di depan altar. Matanya sedikit menyipit, tetapi dia tetap diam saat dia menilai mangkuk hitam dari jauh. Kamu pria yang cukup berani. Tidakkah kamu takut aku akan menyerangmu sekarang karena kamu sendirian? Pria itu terkekeh. Jika Anda benar-benar memendam niat buruk terhadap saya, maka Anda tidak akan membantu saya membunuh Ratu Stemborer, atau memindahkan saya ke tempat ini, jawab Hanli dengan senyum tenang. Kamu tidak sepenuhnya benar, tetapi kamu memang benar untuk mengatakan bahwa aku tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Aku memindahkan kalian berdua ke sini sehingga kamu tidak akan binasa di ruang yang runtuh itu, tetapi pada kenyataannya, aku hanya ingin sampai jumpa. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Apakah Anda sudah mengembangkan teknik penyempurnaan roh? Pria itu bertanya. Hati Hanli sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia bertanya, apakah kamu mengetahui ini setelah mendengar apa yang dikatakan Ratu Stemborer sebelum binasa? Tidak perlu terlalu curiga, saya sudah mendeteksi bahwa Anda telah mengembangkan teknik penyempurnaan roh melalui formasi di sini segera setelah Anda memasuki istana bawah tanah. Apakah Anda tahu apa pekerjaan saya di alam abadi sejati? Saya adalah seorang utusan patroli. Di hadapan utusan patroli abadi, tidak mungkin ada orang yang bisa menyamarkan fluktuasi indera spiritual khusus dari mengolah teknik penyempurnaan roh, kata pria itu dengan sikap acuh tak acuh. Ekspresi Hanli sedikit berubah setelah mendengar ini.
Mengapa utusan patroli dari alam abadi sejati begitu terpaku pada siapa yang mengolah teknik ini? Saya benar-benar tidak tahu apakah Anda sangat beruntung atau sangat tidak beruntung karena dapat menguasai teknik penyempurnaan roh ini hingga tahap kedua. Teknik penyempurnaan roh adalah teknik terbatas di antara semua wilayah abadi kita, dan meskipun tidak ada undang-undang khusus yang melarangnya, semua yang ditemukan oleh kekuatan besar telah mengembangkan teknik rahasia ini akan diburu dan dibunuh tidak peduli biayanya, kata pria itu dengan suara dingin. Ekspresi Han Li sedikit gelap setelah mendengar ini, dan dia bertanya, mengapa begitu? Apakah ada yang salah dengan teknik penyempurnaan roh? Hehe, apakah kamu tahu berapa banyak daerah abadi yang ada di alam abadi sejati? Bahkan mengabaikan semua yang terpencil dan tidak penting, ada ribuan alam abadi. Teknik penyempurnaan roh telah ditemukan puluhan juta tahun yang lalu, dan karena efek peningkatan indera spiritualnya yang luar biasa, tak terhitung banyaknya orang yang mengolah teknik ini. Namun, tidak lama setelah itu, hampir tidak ada orang di semua wilayah abadi yang berani mengolah teknik ini, dan mereka yang melakukannya hampir selalu mengasingkan diri. Pria itu menghela nafas. Han Li sangat tertarik untuk mendengar alasan di balik ini, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun karena dia tahu bahwa pria itu akan memberikan penjelasan pada waktunya. Benar saja, setelah jeda singkat, pria itu melanjutkan, alasan untuk ini adalah bahwa semua orang yang mengembangkan teknik penyempurnaan roh akhirnya menjadi gila dan binasa karena mereka tidak dapat menekan iblis batiniah mereka. Dalam keadaan gila ini, mereka kalah. Semua akal sehat dan menjadi sangat haus darah, dan kondisinya tidak dapat diubah, menciptakan bencana yang hampir menghancurkan setengah dari seluruh alam abadi sejati. Tentu saja, tidak ada kekurangan makhluk abadi yang tidak dapat menahan godaan dan mengolah teknik secara rahasia. Tetapi mereka semua ditangkap tanpa pengecualian setelah ditemukan oleh utusan patroli seperti saya. Bahkan makhluk abadi sejati tidak dapat menyempurnakan teknik rahasia ini. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang berhasil memecahkan cetakan dan sepenuhnya menguasai teknik ini? Han Li bertanya dengan ekspresi muram. Pada intinya, teknik penyempurnaan roh adalah teknik yang merangsang potensi terpendam dari indera spiritual seseorang untuk secara drastis meningkatkannya. Orang yang menemukannya adalah sosok yang sangat terkenal di alam abadi sejati kita, dan itu tentu saja bukan tugas yang mudah bagi orang lain. Untuk mencoba dan menyempurnakannya ada beberapa teknik rahasia indera spiritual lain yang ditemukan dengan teknik penyempurnaan roh sebagai referensi, dan semuanya jauh lebih aman daripada teknik penyempurnaan roh, tapi jelas tidak efektif. Adapun apakah ada yang pernah sepenuhnya menguasai teknik rahasia ini? Ada, dan ada lebih dari satu. Namun, mereka semua mengalami beberapa peluang ajaib. Jika tidak, nasib akhir mereka tidak akan berbeda, kata pria itu. Dengan suara serius. Jadi itu berarti mereka yang secara tidak sengaja mengolah teknik penyempurnaan roh di alam abadi sejati harus bersembunyi atau menonaktifkan kemampuan ini sama sekali, gumam Han Li pada dirinya sendiri dengan alis berkerut. Chapter 2249. Informasi dari Dewa Sejati. Hehe. Kamu pikir kamu bisa menonaktifkan teknik ini? Jika semudah itu untuk melepaskan diri dari cengkeraman teknik, maka itu tidak akan terdaftar sebagai teknik terbatas. Begitu kamu mulai mengolah teknik rahasia ini, berhenti di tengah jalan bukanlah pilihan. Pada level Anda saat ini, jika Anda tidak mencapai tahap ketiga teknik penyempurnaan roh dalam 10.000 tahun, pikiran Anda tidak akan mampu menampung indera spiritual Anda yang luar biasa, dan Anda akan mati karena meledakkan diri. Takdir akan disegel, bahkan jika kamu memiliki orang lain sebelumnya, pria itu terkekeh dingin. Setidaknya aku masih memiliki 10.000 tahun untuk menemukan solusi. Kalau dipikir-pikir, bukankah hanya ada 3 tahap dalam teknik penyempurnaan roh? Han Li bertanya.
Dia secara alami tidak akan begitu saja mempercayai semua yang diberitahukan kepadanya, dan dia segera mengidentifikasi sesuatu yang mencurigakan. Pria itu sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum tiba-tiba menyadari. Siapa yang memberitahumu bahwa teknik penyempurnaan roh hanya memiliki 3 tahap? Ah, begitu. Anda pasti hanya memperoleh paruh pertama dari metode kultivasi teknik penyempurnaan roh. Sebenarnya ada 7 tahap secara total. Anda hanya menguasai 2 tahap pertama, jadi jalanmu masih panjang. Terima kasih telah memberitahu saya ini. Tetapi apakah Anda kebetulan memiliki metode kultivasi untuk babak kedua? Han Li bertanya. Teknik penyempurnaan roh bukanlah seni kultivasi yang langka di alam abadi sejati, tapi itu juga tidak terlalu umum. Selain itu, perdagangan dan pengajaran seni kultivasi sangat dilarang, dan saya adalah utusan patroli. Jadi sayangnya, saya tidak memiliki paruh kedua dari teknik rahasia. Namun, tidak perlu terlalu khawatir, selama Anda dapat menguasai tahap ketiga, Anda akan memiliki sekitar 30.000 hingga 40.000 tahun lagi sampai Anda menghadapi krisis yang sama dengan indera spiritual Anda. Dengan bakat Anda, itu seharusnya lebih dari cukup waktu untuk naik ke alam abadi sejati dan menemukan solusi di sana, jawab pria itu dengan suara yang bermakna. Kamu membuatnya terdengar seperti tugas sederhana untuk naik ke alam abadi sejati. Jika itu benar-benar terjadi, tidak akan ada begitu banyak rekan Taois yang terjebak di Grand Ascension Stage, kata Han Li sambil tersenyum masam. Haha, kamu sepertinya lupa bahwa kamu sedang berbicara dengan seorang abadi sejati. Jika kamu menerima bantuanku, peluang kenaikanmu akan meningkat setidaknya 20%, pria itu terkekeh sebagai tanggapan. Han Li terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Saya yakin bahwa saya memang akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk naik dengan bimbingan Anda. Tapi tentunya Anda tidak memanggil saya ke sini hanya untuk membantu saya, senior. Kamu orang yang cerdas. Memang, jika kamu tidak berguna bagiku, aku akan tetap membantumu membunuh Ratu Temporer itu, tapi aku pasti tidak akan berusaha keras untuk memindahkanmu ke sini. Aku sudah melakukannya ini karena saya ingin Anda membantu saya dengan sesuatu, dan sebagai gantinya, saya akan memberi Anda metode untuk menguasai tahap ketiga teknik penyempurnaan roh secepat mungkin, serta untuk melampaui kesengsaraan abadi Anda. Apa yang Anda lakukan? Memikirkan. Pria itu melamar dengan lugas. Han Li tidak terkejut mendengar ini, dan dia bertanya dengan tenang. Bukankah leluhur suci seperti rekan Dao Bao Hua lebih cocok untuk membantumu? Mengapa harus aku? Hehe, jika ada Grand Ascension Stage alam bawah biasa yang bisa membantuku, maka aku tidak akan terjebak di sini selama bertahun-tahun, pria itu terkekeh. Jadi sebenarnya apa yang membuatku istimewa? Han Li bertanya dengan ekspresi serius. Saya tertarik pada Anda justru karena Anda telah mengembangkan teknik penyempurnaan roh. Bahkan jika ada Grand Ascension Stage alam bawah lainnya yang beberapa kali lebih kuat dari Anda, mereka tetap tidak akan membantu saya, jelas pria itu. Han Li agak bingung setelah mendengar ini. Kamu tertarik padaku karena aku telah mengembangkan teknik penyempurnaan roh? Itu benar, saya belum menjelaskan situasi saya kepada Anda. Tapi saya yakin Anda telah sampai pada beberapa kesimpulan berdasarkan apa yang Anda lihat di sini. Pria itu menghela nafas. Saya harus meminta Anda untuk mencerahkan saya, senior. Apakah Ratu Temporer yang baru saja kita bunuh tidak lagi mengandung jiwa aslinya? Tentu saja, jika ini menyangkut beberapa informasi sensitif, maka Anda tidak perlu memberitahu saya. Han Li bertanya dengan hati-hati setelah jeda singkat. Aku lebih suka tidak mengenang peristiwa masa lalu itu, tetapi tidak ada salahnya untuk memberitahumu apa yang terjadi. Saat itu, Ratu Temporer mendatangkan malapetaka di alam bawah, dan setelah ini dibawa ke perhatian utusan abadi. Dari alam abadi sejati kami, saya dikirim dengan utusan patroli lain untuk membasminya bersama. Cukup sulit bagi makhluk abadi seperti kami untuk turun ke alam yang lebih rendah. Tetapi kami dapat melakukannya melalui beberapa metode khusus. Jadi,
pria itu memulai ceritanya. Itu adalah kesempatan yang sangat langka bahkan untuk Grand Ascension Stage untuk mendengar pengalaman dari seorang abadi sejati. Jadi Hanli secara alami mendengarkan dengan sangat seksama. Tepat saat kami akan membunuh Ratu Stemborer, badai spasial besar tiba-tiba meletus dalam waktu yang sangat cepat, berdampak pada semua alam, dan sebagai hasilnya, kami sangat lemah oleh kekuatan alam yang telah kami kendalikan. Menggunakan harta karun dan teknik rahasia. Akibatnya, keadaan segera berbalik, dan kami hampir dimangsa oleh Ratu Stemborer. Pada akhirnya, kami tidak punya pilihan selain menggunakan teknik rahasia abadi untuk meledakkan diri sendiri dan melukai Stemborer dengan parah. Ratu, setelah itu, kita tidak bisa lagi membunuh Ratu Stemborer, dan kita hanya bisa merasuki sepasang makhluk iblis tingkat tinggi. Lalu membangun segel besar ini sebelum mengeluarkan instruksi agar segel ini dipertahankan di masa depan. Mengikuti tata ruang badai, kami menemukan bahwa kami telah kehilangan semua kontak dengan alam abadi sejati dan tidak dapat kembali menggunakan metode asli. Jadi, kami menyamar sebagai makhluk iblis tahap kenaikan agung dan menjelajahi beberapa alam bawah yang lebih terkenal. Selama proses ini, kami menemukan bahwa badai spasial telah mempengaruhi semua alam, menyebabkan kekuatan batas antara alam meningkat hampir 10 kali lipat. Jadi kami tidak dapat menemukan cara untuk kembali ke alam abadi sejati. Jadi, kami hanya bisa kembali ke tempat ini dan mengatur formasi kecil tempat jiwa kami dapat tinggal dan berhibernasi. Pada saat itu, kami hanya bisa berharap bahwa beberapa teman baik kami di alam abadi sejati akan memikirkan kami dan mencoba untuk turun ke alam ini untuk menyelamatkan kita. Kami terbangun kira-kira sekali setiap milenium, tapi kami bertemu dengan kekecewaan setiap kali. Seiring berjalannya waktu, rekan saya mulai jatuh ke dalam keputusasaan, dan kami memiliki beberapa argumen yang diikuti dengan tiba-tiba dia membatasi saya dan menyegel jiwaku di dalam mangkuk ini. Sedikit kemarahan merayap ke dalam suara pria itu saat dia berbicara. Setelah itu, dia mengambil clear jade lamp yang menjaga jiwa kita dan mencari Ratu Stembor yang tersegel. Adapun apa yang terjadi setelah itu, aku yakin kamu sudah tahu setelah menyaksikan Ratu Stemborer itu. Kejelian untuk menyimpan lampu giok bening untuk diriku sendiri. Jiwaku pasti sudah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Adapun mengapa dia melakukan itu, saya kira dia ingin mencapai tubuh ekstrim sejati dengan meminjam tubuh Ratu Stemborer, kemudian mencoba untuk memaksa dia melalui kekuatan alam dan kembali ke alam abadi sejati. Tentu saja, mungkin dia juga memiliki niat lain, tapi itu di luar pengetahuanku. Pria itu menghela nafas. Jadi itu sebabnya kamu terjebak di sini selama ini. Apakah kamu merekrut bantuanku untuk membantumu melepaskan diri dari mangkuk ini, senior? Hanli bertanya dengan tenang bahkan saat banyak pikiran berkecamuk di benaknya. Hehe, selama beberapa tahun terakhir ini, aku sudah membuka segel di mangkuk cendana hitam ini dan mendapatkan kembali sebagian besar kebebasanku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membantu kalian berdua sekarang. Apa yang aku ingin kamu lakukan adalah menggunakan indera spiritualmu yang kuat untuk membantuku mengaktifkan jimat. Setelah jimat diaktifkan, itu akan dapat mengirim pesan ke teman baikku di alam abadi sejati. Aku yakin itu dengan persahabatan dekat kita, dia pasti akan melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk menyelamatkanku, kata pria itu dengan sungguh-sungguh. Kamu memiliki jimat yang dapat langsung menghubungi alam abadi sejati? Hanli cukup tercengang mendengar ini. Jimat biasa secara alami tidak akan mampu melakukan ini. Tetapi jimat milikku ini diciptakan oleh penguasa abadi terkenal dari alam abadi sejati, dan jumlahnya sangat sedikit. Selain itu, rata-rata kelas rendah abadi tidak akan memiliki indera spiritual yang cukup untuk mengaktifkan jimat ini. Itulah sebabnya saya berpaling kepada Anda sekarang, rekan Daoihan, kata pria itu dengan suara pasrah. Jadi maksudmu dengan peningkatan dari teknik penyempurnaan roh, indera spiritualku akan cukup kuat untuk mengaktifkan jimat ini? Hanli bertanya dengan alis berkerut.
Indera spiritual Anda beberapa kali lebih kuat daripada makhluk lain dari basis kultivasi yang sama, tetapi masih kurang dibandingkan dengan indera spiritual saya ketika saya masih di masa jaya saya. Hanya setelah Anda menguasai tahap ketiga teknik penyempurnaan roh, akan ada kesempatan bagimu untuk mencapai ini, jawab pria itu. Chapter 2250. Bantuan. Saya harus menguasai tahap ketiga teknik penyempurnaan roh. Itu bukan tugas yang mudah. Dulu ketika saya mengolah tahap kedua, saya sudah menghabiskan semua sumber daya saya. Itu tidak akan terlalu masuk akal untuk diharapkan. Saya untuk membuat terobosan lain dalam waktu singkat, kata Hanli dengan alis berkerut. Saya menyaksikan pertempuran Anda melawan Ratu Stemborer melalui formasi, dan saya dapat melihat bahwa tubuh fisik Anda tidak kalah kuatnya dengan Dewa Mendalam. Jadi dengan bimbingan saya, tidak akan sesulit yang Anda pikirkan untuk menguasai yang ketiga. Tahap teknik penyempurnaan roh. Saya belum pernah mengolah teknik ini sebelumnya. Tetapi sebagai utusan patroli, saya telah menahan beberapa orang yang telah mengembangkan teknik ini. Dan saya telah mempelajari beberapa tip dan trik rahasia dari mereka, kata pria itu dengan percaya diri. Meski begitu, ini masih merupakan proposisi yang cukup sulit. Aku harus memikirkan apakah aku ingin terus maju dalam teknik rahasia ini. Lagi pula, aku tidak ingin menjadi musuh publik otomatis jika aku naik ke alam abadi sejati di masa depan, kata Hanli sambil tersenyum masam. Saya mengerti bahwa Anda masih sedikit skeptis tentang klaim saya. Tidak apa-apa, bahkan jika Anda tidak terus mengolah teknik penyempurnaan roh, Anda akan mulai melihat beberapa kelainan dalam pikiran Anda paling lama 1000 tahun, dan Anda akan kembali untuk menemukan saya kalau begitu. Adapun naik ke alam abadi sejati, tidakkah menurut Anda terlalu dini untuk memikirkan hal itu? Saya pikir lebih praktis untuk memikirkan bagaimana Anda bisa keluar dari kesulitan saat ini, kata pria itu dengan sikap acuh tak acuh, tidak menunjukkan niat untuk memaksa Hanli mengambil keputusan. Hanli terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, terima kasih atas pengertian Anda, senior, ini adalah masalah yang sangat penting yang akan mempengaruhi sisa kultivasi saya, jadi saya harus sedikit berhati-hati. Saya akan berpikir semuanya selesai dan kembali kepada Anda sesegera mungkin. Sebelum itu, saya memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Pria itu tidak terkejut dengan jawaban Hanli, dan dia bertanya, oh, apalagi yang ingin kamu ketahui? Aku ingin tahu persis seperti apa alam abadi sejati itu, kata Hanli. Hehe, ini terlalu dini bagimu untuk berpikir tentang alam abadi sejati. Tetapi jika kamu benar-benar ingin tahu, aku dapat mengungkapkan beberapa detail kepadamu sebelum kesengsaraan abadimu. Untuk saat ini, aku hanya dapat memberitahumu bahwa itu tempat yang luas. Hanya setelah sampai di sana, Anda akan memahami betapa luasnya wilayah abadi. Bahkan jika seorang abadi bepergian sepanjang hidup mereka, tidak akan ada cara bagi mereka untuk sepenuhnya menjelajahi bahkan wilayah abadi yang paling biasa sekalipun. Karena itu, meskipun Anda telah mengembangkan teknik penyempurnaan roh, sangat tidak mungkin bagi Anda untuk bertemu dengan utusan patroli seperti saya kecuali Anda pergi ke kota-kota besar di wilayah abadi. Jadi Anda masih cukup aman, pria itu menjawab. Saya bahkan lebih menantikan untuk naik ke alam abadi sejati sekarang, kata Hanli sambil tersenyum. Sumber daya budidaya dan harta dari alam abadi sejati semuanya jauh lebih berlimpah dan lebih unggul daripada alam bawah. Jika tidak, saya tidak akan merencanakan dengan putus asa untuk kembali ke sana. Baiklah, mengingat Anda tidak mau menerima saya. Begitu suaranya menghilang, seberkas cahaya putih terbang keluar dari mangkuk. Hanli dengan cepat menyapu indera spiritualnya ke arah objek sebelum membuat gerakan meraih untuk menariknya ke dalam genggamannya, di mana ia menemukan bahwa ini adalah pecahan batu giok tembus pandang yang setipis kertas dengan tanda emas dan perak terukir di seluruh permukaannya. Rune ini tidak lain adalah teks perak miring dan teks segel emas.
Ini adalah jimat yang saya bawa dari alam abadi sejati, dan ini berisi setetes ungu Yun Essence, yang sangat berharga bahkan di alam abadi sejati. Ini seharusnya cukup untuk mengisi kembali kekuatan penting yang Anda keluarkan darinya. Menyalakan api esensial Anda, pria itu menjelaskan. Han Li sangat gembira merasakan ki spiritual abadi yang dilepaskan oleh pecahan batu giok, yang benar-benar berbeda dari ki spiritual normal, dan dia segera menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Kamu bisa pergi sekarang. Kembalilah dan temui aku ketika kamu memutuskan untuk melanjutkan kultivasi teknik penyempurnaan roh. Begitu suara pria itu menghilang, formasi cahaya abu-abu muncul di bawah kaki Han Li, dan dia diteleportasi keluar dari ruang ini. Tidak mungkin kamu bisa berhenti mengolah teknik rahasia itu. Dalam situasinya saat ini, aku hanya perlu hibernasi sebentar sebelum dia kembali padaku. Suara laki-laki itu terdengar setelah keheningan singkat. Segera setelah itu, seluruh altar bergetar hebat, dan 8 pilar tembaga di sekitarnya juga bergemuruh keras saat formasi raksasa muncul di bawah seluruh hutan batu. Tiba-tiba, hutan batu, pilar tembaga, dan altar pengorbanan semuanya tiba-tiba menghilang, meninggalkan seluruh area kosong lagi. Setahun kemudian, seorang pemuda berjubah hitam duduk bermeditasi di atas batu raksasa, yang terletak di puncak gunung besar tidak jauh dari tepi situs asli yang disegel. Setelah beberapa lama, pemuda itu tiba-tiba membuka matanya, dan ada cahaya ungu samar yang berkedip di dalam pupilnya. Kenapa dia ada di sini? Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri saat tanda kewaspadaan muncul di wajahnya. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru mendekat dari jauh secara terang-terangan, mencapai gunung raksasa hanya dalam beberapa kilatan. Kamu adalah orang yang tepat waktu, rekan Dao Yuan Yan, kamu sudah berada di sini 4 jam sebelum waktu yang disepakati. Cahaya biru memudar untuk mengungkapkan seorang pria muda berusia 20-an, yang melihat ke bawah dari atas dengan senyum tipis. Pemuda itu tidak lain adalah Han Li, dan pemuda berjubah hitam itu adalah salah satu dari 3 patriark iblis, Yuan Yan. Aku tidak ingat setuju untuk bertemu denganmu di sini. Di mana Bao Hua? Tunggu, jangan bilang dia yang mengatur ini, kata Yuan Yan dengan suara dingin. Rekan Taois Bao Hua saat ini seharusnya berada di lembah awan giok. Saya datang ke sini atas permintaannya untuk menemani Anda sebentar, rekan Taois, kata Han Li dengan lugas. Ekspresi Yuan Yan menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini, tetapi yang mengejutkan Han Li, dia tetap cukup tenang saat dia berkata, lembah awan giok. Itu adalah tempat di mana Liu Ji tinggal sementara untuk pulih dari luka-lukanya. Jadi Bao Hua benar-benar telah memutuskan untuk merebut kembali posisinya sebagai ibu pemimpin. Dalam hal ini, Nipan kemungkinan besar menghadapi beberapa rintangan juga. Di antara semua makhluk tahap kenaikan agung dari alam asing, satu-satunya selain Anda yang dapat menghentikan Nipan kemungkinan besar adalah itu. Pak Tua Tembaga Gagak, manfaat apa yang diberikan Bao Hua kepada Anda untuk meminta layanan Anda? Saya tidak tahu siapa yang saat ini membuat Nipan sibuk, tapi saya berasumsi bahwa itu adalah Old Man Copper Crow juga. Adapun manfaat, saya memang menerima beberapa. Jika tidak, saya tidak akan mau menghadapinya. Seorang patriark jahat sepertimu, jawab Han Li dengan tidak tergesa-gesa. Ku dengar meskipun beberapa orang terlibat dalam pembunuhan Ratu Stemborer, kaulah yang paling banyak berkontribusi. Sepertinya kekuatanmu setidaknya sebanding dengan orang sepertiku setelah kau mencapai Grand Ascension Stage. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menghentikan saya jika saya bersikeras untuk pergi? Cahaya dingin muncul di mata Yuan Yan saat dia berbicara. Aku memang sedikit berkontribusi pada kematian Ratu Stemborer, tapi aku pasti tidak akan berani menyatakan diri sebagai kontributor utama. Adapun apakah aku bisa menghentikanmu, kenapa tidak kamu mencobanya dan temukan? Han Li terpancing dengan sikap acuh tak acuh. Ekspresi Yuan Yan semakin gelap setelah mendengar ini, dan tatapan ragu-ragu muncul di matanya.
Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menghela nafas, dan berkata, bagaimanapun, berkat bahwa saya dapat melarikan diri dari segel itu, jadi saya akan membiarkan dia melakukan apa yang dia suka sekali ini saja. Jika dia bisa berhasil, maka aku akan mengakuinya sebagai salah satu dari 3 patriark iblis lagi. Tetapi jika dia gagal, maka aku pasti tidak akan memberinya kesempatan kedua. Han Li secara alami cukup senang mendengar ini, dan senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, saya senang Anda telah sampai pada keputusan seperti itu, rekan Daud. Jika Anda tidak keberatan, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk mendiskusikan beberapa wawasan dan pengalaman kultivasi? Itu bukan ide yang buruk. Saya juga sangat tertarik untuk mendengar tentang bagaimana Anda bisa menjadi jauh lebih kuat setelah membuat terobosan Anda. Yuan Yan setuju setelah hanya ragu-ragu sebentar. Han Li mengangguk sebagai jawaban, lalu mengarahkan jarinya ke bawah, dan batu raksasa lain di gunung itu naik sebelum jatuh kembali ke gunung tidak jauh dari tempat Yuan Yan berada. Setelah itu, Han Li turun dari atas dan duduk di atas batu. Di langit di atas pulau kecil yang jaraknya tak terhitung, Old Man Copper Crow melayang tanpa ekspresi di udara. Berdiri tepat di seberangnya adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan baju zirah tembus pandang, menatap Old Man Copper Crow dengan permusuhan dingin di matanya. Di sebuah lembah yang dipenuhi dengan tanaman bambu hijau yang semarak, ada lautan kabut tak terbatas yang menyelimuti seluruh lembah. Serangkaian ledakan terdengar tak henti-hentinya di tengah lautan kabut, dan proyeksi kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat berkibar di dalamnya. Bersambung ke chapter 2251. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.